Umpamanya kota Sampit yang hadir lumayan banyak, yang jawab baru sedikit. Bu, lain masih hidup. Mohon jangan terlena melihat komedi ya. Karena terus terang agak susah kalau jadi penceramah yang ganteng itu. Wajah komedi katanya boleh sedikit sangar dan familiar, tetapi kalau Koko tidak kalah sama Kiai Haji Abdullah Ibn Sayyid. Tampang Koko boleh sedikit seram, tapi sikapnya Koko insya Allah tidak kalah sama almarhum Ustaz Arifin Ilham. Perawakan boleh sedikit ngeri, bahkan terlibat kayak vampir begini Pak. Tapi gaulnya Koko tidak kalah sama almarhum Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Penampilan boleh kurang menawan, tapi gantengnya tidak kalah sama Syahrul Gunawan. Hanya baik, salam Koko lagi sekali lagi yang ikhlas menjawab salam Koko bagi yang lulusan haji dan naik gaji. Koko doakan semoga cepat-cepat naik haji dan naik gaji. Giliran naik gaji baru keluar suara. Baik, salam Koko lagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsa fina nabiyyahu bi ahsanil aqidah wa rafa'a liwa'ana ba'da syari'ati wal qasmah wa ja'ala nutqa wal kalama min wasilati da'wati islamiyyah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ftah lana li futuhil arifin. Amin ya rabbal hadratal mukarramin yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap para alim ulama, para asatidz, para ustadzah, para pimpinan pondok pesantren, yayasan, majelis taklim, tokoh masyarakat, para adat, tokoh pemuda, nenek mama, cerdik pandai, untuk khusus segenap aparatur pemerintahan yang kita muliakan, untuk khusus Bapak RW kita, sekaligus Bapak Ketua Masjid kita, Al-Mukarram Bapak Renaldi, yang namanya sering disebut oleh Bapak Tukul Arokan. Bapak Renaldi bersama segenap pengurus-pengurus yang lainnya, Bapak John dan segenap Pak RT dan segenap pengurus-pengurus semua, kita doakan semoga dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, maka Allah beri hayati. Amin ya rabbal alamin. Banyak guru-guru, tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini, mungkin satu persatu namanya tidak boleh disebutkan, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kita mohon kepada beliau-beliau semuanya. Untuk khusus Sohibul Wasilah, perantara pokoknya bisa hadir di tengah-tengah yang mulia ini, safari dakwah se-Sumatera Barat. Akhir Desember ini spesial buat Sumatera Barat. Kemarin dari Lombok, dari Aceh, dari Medan. Hari ini spesial sampai akhir tahun berada di Sumatera Barat. Dan ini titik yang pertama. Titik yang pertama tadi baru nyampe Pak RW, nyampe dari sekitar menjelang maghrib. Pesawat tadi hampir jam asar baru landing. Tadi kita sampai di hotel penginapan sebentar, langsung mandi, langsung berangkat ke sini. Itu wasilah dari sebuah yayasan, Yayasan Rumah Taufik Ikrimah Syababul Quran, yaitu manajemennya Ikrimah Syababul Quran yang diasuh oleh Al-Mukarram Buya Haji Fikri Lubis, alumni dari STQ, bersama Buya Haji Neko
seorang dosen, pimpinan dari Rumah Tafid Akibat yang ada di Batu Sangka bersama Bapak Ustaz Supriyadi, pimpinan Rumah Tafid yang bernama Rukiatul Quran yang ada di Pasaman. Wasilah beliau ini semuanya sampai tempat yang sangat mulia. Doakan beliau Bapak Ibu yang berbahagia dalam rangka menebarkan sejuta Al-Quran di Sumatera Barat ini. Doakan semoga Allah kabulkan niatnya, Allah lapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, Allah jadikan tetesan dengan perjuangannya menjadi jalan kemuliaan dunia akhiratnya. Amin ya Rabbal. Adik-adik kembali yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang imut-imut dan cemot-cemot. Jika itu sentik cemeng, hanya Wita fi Allah yusrai wa mongsen Islam saya dan siap. Lain hati Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, aku itu aslinya Tionghoa. Kokoli asli Tionghoa. Asli. Pakai short tak pakai sih. Asli. Kokoli lahir di kota Buman, Riau. Masuk Islam di kota Duri, Simpang Padang, Duri, Riau. Kokoli lahir dari agama Buddha, etnisnya Tionghoa. Dari 10 saudara, 1 bapak, 1 ibu. Dari 10 bersaudara yang sudah masuk Islam sudah 7 orang, sama ibu sudah 8. Alhamdulillah. Kakak yang nomor 3 beberapa tahun yang lalu minta bawa ke Jakarta juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kini sudah 8 orang, sama ibu sudah 9. Tinggal 2 yang beragama Buddha ada di Pekanbaru. Doakan yang beragama Buddha, Allah berikan hidayah Allah. Amin. Ayat pokoknya seorang suhu kepala rantai setingkatlah sama kiai atau buya tokoh masyarakat dalam agama Buddha. Ibu Kokolin asli Tionghoa atau suku Bengkalis, Riau. Ibu Kokolin ala masuk Islam sudah lamanya hampir 17 tahun. Sekarang ada di Jakarta ikut bersama Kokolin, usia sudah 74 tahun. Ibu Kokolin lahir dari keluarga yang paling kecil. Karena 1 bapak, 1 ibu, cuma 16 bersaudara. 16 bersaudara. Alhamdulillah. Jadi koko ini Pak aslinya Tionghoa. Asli. Pakai serta pakai serta. Asli. Nama Tionghoanya, nama aslinya Lim Hai Tai. Lim Hai. Bukan Tai lagi kan, jangan dipanjang-panjangin ya. Lim Hai Tai. Begitu masuk Islam namanya diganti Muhammad Osman Ansori. Muhammad Osman Ansori itu nama Muslim Koko, marganya marga Lim, Lim Suryo, Lim Swidi, satu marga sama Roy, marganya marga Lim. Begitu dakwah di layar kaca dimulai TPI tahun 2005. Jadi Koko ini dibesarkan dari kontes audisi dari tahun 2005. Jadi televisi TPI tahun 2005, sekarang TPI berubah menjadi NMC TV. TPI tahun 2005 mengadakan 3 audisi, DAI, TPI sama KDI, DAI sama API. Kalau KDI dan kontes dangdut, TPI yang terkenal Nasar. Yang terkenal siapa? Nasar. Kalau API Akademi Pelawak, TPI yang terkenal Rina Nosek dan Sulit. Sama lagi kita di DAI-nya. 20 finalis dari TPSMS tahun 2005 yang daftar lebih kurang 7.000 dai muda, yang diambil cuma 20. Semua yang terbaik. Ini hanya mewakili provinsi saja. Yang mewakili provinsi Jakarta namanya Zaki Mirza. Yang mewakili dari Bali Rita Muhammad. Kokoli mewakili provinsi Riau. Begitu masuk finalis dari tahun 2005, Kokoli mempopulerkan nama Tionghoa, nama Lim. Biar lebih akrab sama jamaah, lebih santai dipanggil Koko. Koko Lim. Jadi Koko Lim itu kalau bahasa Padang udah Lim, Abang Lim, Mas Lim, AA Lim, bukan Lim. Bapak Ibu yang terhormat, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah pada malam yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa silaturahmi tempat yang sangat mulia ini. Bapak Ibu, hari ini kita tak banyak lebar. Kokoli ingin mengajak kita semuanya, mari sama-sama kita belajar meraih keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Bapak Ibu? Kokoli itu masuk Islam sudah 27 tahun yang lalu.
Walaupun sampai diusir, diasingkan dari keluarga, apa yang dicari cuma satu, Pak, cari berkah. Bapak Ibu, awak ini yang hanya ditimpa yang kita cari apa? Berkah. Kita sholat yang dicari apa? Supaya kita berkah. Punya anak kita sekolahkan, kita pesantrenkan supaya kita berkah. Kita beribadah supaya berkah. Hidup itu yang dicari cuma berkah. Kenapa harus berkah? Kalau orang yang hidupnya berkah, nanti ketika meninggal dunia, insya Allah meraih husnul khotimah. Husnul khotimah, hasanah artinya husnul, artinya bagus. Ketika dia tutup usianya di muka bumi ini dalam keadaan husnul khotimah. Orang yang meninggal husnul khotimah tempatnya di surganya Allah. Bapak Ibu, aku mau tanya, tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Pak, mau masuk surga enggak? Mau ya, adik-adik mau masuk surga? Kalau ibu-ibu, ama-ama di belakang tak usah ditanya, karena sudah kelihatan wajah-wajah calon-calon penghuni surga. Dari tadi kalau misalnya dari Singko, Pak, ibu-ibu kok selalu wajah nuk selalu penuh bercahaya, Pak, karena kena sinar lampu. Kalau penghuni surga, Bapak Ibu, kalau mau masuk surga, tinggalkan dunia ini nanti Pak dalam keadaan husnul khotimah. Bahkan calonnya ketika awak meninggal husnul khotimah, caranya gampang. Ketika hidup, cari yang namanya keberkahan. Raih yang namanya keberkahan. Bapak Ibu, nanti saya sampaikan Pak, apa rahasia menggapai keberkahan? Ini penelitian Kokolik selama 17 tahun dan sudah keluar hampir 1 juta eksemplar. Ini tak dijual beli Pak, tak berniaga di dunia. Ini dikasih Pak, dikasih. Hari ini Kokolik bawa lebih kurang Pak 600 eksemplar spesial buat Sumatera Barat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang dakwah bilisan. Dakwah ada 3 minimal: bilisan, bil qalam, bil hal. Bilisan kok Pak ngomong Pak, ngomong pakai seperti ini Pak, tausiah bilisan ini tak efisien Pak, waktunya terbatas. Besok hari radio kok tak malam-malam dan betul Pak. Sekarang jam Kokolik sudah menunjukkan jam 2 balik kurang 3 jam. Dan lihat Bapak Ibu, dakwah bilisan tak efisien. Dakwah yang kedua Pak, bil qalam, menulis, kok efisien Pak. Walau perawalan sudah mati, sudah meninggal Pak, ikut berjalan Bapak Ibu. Bapak Ibu, nanti dapat bilisan, dapat tausiah ilmu dengan ceramah, dapat bil qalam Pak. Ulang selalu boleh bawa ibu-ibu Bapak Ibu. Bawa buku ini Bapak Ibu yang berbahagia. Yang ketiga, dakwah bil hal, langsung praktek. Kenapa langsung praktek? Bapak Ibu, awal ini kalau dapat ilmu Pak, terlalu ngaji Pak. Kalau tak diamalkan Pak, itu seperti pohon tidak ada berbuah. Betul? Islam mengajarkan kalian meminatkan kalian kasih jadi bila samari dapat ilmu tapi tak diamalkan seperti pohon yang tiada berbuah. Awal amalkan Bu ya. Amalkan yang 3 ini Pak. Bapak dapat ceramah di lisan, dapat buku bil qalam, langsung praktek. Ulang dari malam ini Pak, Bapak Ibu rasakan Pak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci-kunci keberkahan yang mau sampaikan nanti ini bukan dari Kokolik, tapi kunci-kunci keberkahan yang akan mau sampaikan hari ini Pak, ini langsung dari Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Kokolik hanya meneliti Al-Quran dan hadis selama 17 tahun. Bapak Ibu dapat Quran, dapat hadis selama 17 tahun meneliti tentang keberkahan, Kokolik amalkan. Terbukti keberkahannya, langsung tulis di sini Pak. Jadilah ini buku pengalaman spiritualnya Kokolik. Dan kunci-kunci keberkahan ini Pak, nanti sudah pernah Kokolik praktekkan dan sudah diuji coba. Nanti Bapak Ibu yang di sini banyak hutang Pak. Nanti kalau ada yang banyak hutang, Bapak dapatkan solusi malam ini Pak. Besok-besok Pak, insya Allah hutangnya cepat selesai. Banyak hutang Pak. Ibu-ibu di belakang wajahnya saling mirip-mirip Bu. Itu wajah-wajah ibu-ibu saling mirip-mirip sama-sama lainnya Pak. Oh, wajah-wajah yang banyak cicilan. Banyak hutang Bu. Nanti yang banyak hutangnya masa saya Pak. Yang rumah tangganya tak bahagia mengalami insya Allah solusi. Rumah tangganya bakat asmara, as-sakinah, mawaddah warahmah. Yang sudah menikah tapi belum punya keturunan, malam dapat solusinya insya Allah dikasih keturunan yang soleh dan solehah.
Yang punya anak tak berbakti kepada orang tua, Bapak Ibu nanti insya Allah Pak malam ini dapat solusinya. Anaknya menjadi anak yang soleha berbakti sama orang tua. Yang pengen haji, pengen umroh, belum bisa haji, belum umroh Pak, malah dapat solusi Pak. Insya Allah Bapak dapat haji, Bapak umroh, sampai kita sebelum meninggal Pak pasti bisa ke tanah suci insya Allah. Bahkan barangkali Bapak Ibu ada yang sakit, sudah berobat tak sembuh-sembuh Pak, malam ini insya Allah Pak dapat solusinya Pak. Sakitnya insya Allah akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak diangkat juga sakitnya, barangkali sebagai pelebur dosa-dosa kita di masa lalu, ketika meninggal insya Allah husnul khotimah. Atau bahkan di sini ada yang hadir, barangkali ada yang STMJ, ada yang STMJ Pak sudah tua masih jomblo. Yang STMJ punya organisasi namanya IPTN, Ikatan Pemuda Telat Nikah, atau IPTEK, Ikatan Pemuda Telat Kawin, tapi dapat istri-istri yang telat jadi pengantin. Nanti yang ada yang sudah belum berumah tangga, Pak belum ketemu jodoh, barangkali sudah berumah tangga tapi gagal, tak usah khawatir. Malam ini insya Allah Bapak akan dapat solusinya, diberi jodoh pengganti pasangan yang kita dapat yang terbaik, yang soleh, insya Allah. Lalu mana apa? Kita tanya kan Pak. Kau Pak bukan dari Kokoli, tapi langsung dari Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. 1994 umur 15 tahun Kokoli masuk agama Islam. Masuk Islamnya diam-diam. 3 bulan kemudian Pak dari Dumai Kokoli masuk Islam di kota Duli. 3 bulan kemudian ketahuan sama ayahnya Kokoli. Ketika ketahuan bukan hanya diusir, tapi diasingkan dari keluarga. Di konteks semua sana famili yang ada di Riau, jangan klaim ada namanya Kokoli sudah jadi anak yang durhaka, dia keluar dari agama Buddha. Ayah Kokoli tak bisa yang huruf R Pak. Kalau ngomong hari-hari ali, lu orang, ulang lari lurus, ulang lari lurus, hanya R itu paling kesulitan. Sama Kokoli itu Pak, lu tak bisa yang huruf R Pak. Ketika baru-baru masuk Islam, Kokoli belajar membaca Al-Quran, metodenya Iqra adalah metode supaya bisa baca Al-Quran. Ketika belajar Iqra, Kokoli cuma 1 pekan Pak, cuma 7 hari. Hari ke-8, Alhamdulillah, Kokoli sudah bisa baca Al-Quran. Kenapa? Sebelum masuk Islam, Kokoli sudah belajar Iqra seorang diri otodidak. Tapi jujur, ketika belajar Iqra, Kokoli paling tak suka kata huruf Roh paling hati Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau paling tak kena bahasa iya Pak. Oleh karena orang diam-diam masuk Islam nyali. Sudah katakan bahasa Pak. Iya Pak. Kalau orang masuk Islam, sekarang orang keluar dari rumah. Bapak Ibu ayah bunda, gara-gara Kokoli mendalami agama Islam Pak, sampai jatuh cinta kepada agama Islam, cuma pengen cari ini Pak, cari berkah. Karena berkah itu kata ulama besar Pak Imam Asyuti itu hanya milik orang yang beragama Islam. Di luar Islam namanya bukan berkah, nanti sukses. Sukses sama berkah itu beda tipis Pak. Sukses itu hanya memberi kita kebahagiaan hanya sampai di dunia. Berkah memberi kita kebahagiaan dunia, alam kubur sampai alam akhirat. Kokoli diasingkan dari keluarga, tak punya orang tua, tak punya tempat tinggal Pak. Kokoli hijrah Pak dari Dumai balik ke Uri Pak. Ketika di Uri ketemu sama kiai besar yang ada di Uri, diangkat sebagai anak asuhnya. Masuk Islam dari kelas 3 SMP, dipindahkan ke Sanawiyah. 1995 Kokoli selesai Sanawiyah. 1995 pas naik kelas 3 SMP pas selesai Sanawiyah, Kokoli langsung dialiyahkan. Pondok pesantren modern Darul Kolam Ikut Jayati pada Raja Banten, pesantren alumni Kotor. Waktu itu antara dua Pak, mau ke Tawahid atau ke Banten Bapak Ibu. Hanya satu kiai Pak, duanya musyawarah Pak. Akhirnya itu berangkat ke Banten Pak, pesantren Darul Kolam Jayati Banten, pesantren alumni Kotor. Almarhum Musa Jeffrey Al-Bukhari, Pak Amoy Waliben. Awal itu sama-sama satu pesantren Pak dan Kolam Latansa Banten. Sekarang ini santri sudah 21 santri Pak.
Bu, selesai 99 selesai aliyah, Kokolim tak langsung kuliah. Pada saat sama Islam kan, menerima keberkahan. Berangkat kemana? Ke Jawa Timur, tepatnya di Malang. Di pesantren tahfidz Al-Quran, pesantren khusus menghafal Al-Quran. Dari Islam yang 5 tahun, Kokolim mulai menghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Barokah sungguh kuat itu Pak. Kokolim ketika menghafal Al-Quran bukan pengen dapat gelar hafiz, bukan, tapi meneliti tentang keberkahan. Alhamdulillah dengan izin Allah 1 tahun 8 bulan waktu itu Kokolim selesai menghafal 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Wahada i'jazul Quran, inilah salah satu kehebatan Al-Quran yang Rasul Kokolim pribadi buktikan betul. Ternyata Al-Quran itu bisa dihafal. Itulah kehebatan Al-Quran, bukan siapa, bukan penghafal yang hebat. Selesai menghafal 30 juz 1 tahun 8 bulan, tahun 2001 Kokolim berangkat ke Jakarta. S1-nya Institut PTII Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Lebak Bulus Jakarta Selatan. S1-nya gratis beasiswa karena membawa hafal Quran 30 juz. PTII Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Kalau di Padang ada anak nyoba, namanya STI Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran. Alumninya Ustaz Ikrimah yang tadi sambutan. 2001 sampai 2005 S1-nya selesai. Tingkatnya SI Sarjana Al-Quran. Lalu 2005 seterusnya ngambil S2 konsentrasi ilmu tafsir di kampus yang sama, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. S2-nya selesai, tingkatnya MAI Master Al-Qaib. Master Agama, Pak. Diserakan Master of Art SD dan MA. Bapak Ibu, jadi kunci-kunci keberkahan ini Pak yang usah nanti ini menerima Kokolim. Ini langsung dari Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Kokolim hanya meneliti Al-Quran dan hadis selama 17 tahun. Bapak Ibu mau tanya, mau berkah nggak? Mau berkah nggak? Bapak Ibu, ini penelitian Pak. Nanti dengarkan baik-baik sampai selesai, sampai dapat buku ini Pak. Nanti detailnya silakan baca di sini Pak. Karena kalau ceramah bilisan ini perlu sampaikan hanya 10% Pak. Sisanya Bapak baca di sini Pak. Ini detail Bapak Ibu yang berbahagia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bu, Pak, mau berkah Pak? Mau. Bapak mau tanya pilih berkah atau pilih sukses? Sukses apa berkah? Yang kita cari adalah berkah. Sukses itu hanya memberi kebahagiaan hanya sampai di dunia. Berkah memberi kebahagiaan di dunia alam kubur sampai alam akhirat. Sukses itu lambangnya duit. Tahu duit Pak? Pipi. Semakin dia banyak duit, maka dia semakin sukses. Makanya orang barat punya trik adalah ini duit. Pak, semakin banyak duit bisa beli motor, beli rumah, ya Pak ya. Bisa beli mobil, beli tanah macam-macam dia beli Pak. Apa yang dia beli namanya harta. Semakin banyak duit, maka semakin banyak hartanya Bapak Ibu. Maka dia orang sukses. Tapi maaf Pak, itu baru bisa memberi kebahagiaan di dunia. Kita orang yang beriman, Bu, setelah hidup dunia ada kehidupan lagi tak? Kehidupan apa namanya? Alam kubur. Pertama alam rahim, di perut ibu kita Pak. Sudah selesai? Kedua kehidupan alam dunia sekarang ini Pak. Setelah kehidupan alam dunia ada alam barzakh, kubur Pak. Setelah alam barzakh ada alam akhirat yang keempat yang abadi Pak. Kita orang yang beriman percaya kepada kehidupan ini Pak, maka duit yang lama sukses lama-lama itu berkah. Duit yang memberi kita kebahagiaan di dunia Pak. Rubah bagaimana caranya ikut binti, ikut harta Pak, ikut Pak bisa memberi awak kebahagiaan alam kubur sampai alam akhirat. Bu, Kokolim kalau cari sukses, Koko tak masuk Islam Pak. Gara-gara Kokolim masuk Islam, Pak RW, Pak Renati, Kokolim Pak, Pak RW lebih ada acara tadi Pak. Belum tadi sudah izin. Masih ada acara kota penting. Ya, Bapak Ibu, Pak John, mohon maaf. Kokolim kalau cari sukses tak masuk Islam Pak. Saudara-saudara kandung ayah Kokolim dimakan kalau Pak rata-rata orang-orang sukses. Banyak ruko, banyak toko, banyak usaha. Yang paling sukses Om yang paling tua. Usia sudah hampir 85 tahun. Orang-orang memanggil Omnya Kokolim sebutannya Koh. Koh itu paman. Kalau Koko itu abang. Ini Koh. Salah satu kiainya
adalah teman remajanya omnya Kokolin. Suatu hari Kiai Kokolin ketemu sama omnya Kokolin. Kata Kiai begini, Pak. Oh, iya Pak Haji. Saya lihat engkau dari usia remaja sampai tua begini, engkau ini sibuk cari duit. Pagi-pagi orang belum bangun tidur, engkau sudah bangun cari duit. Malam-malam cari duit. Sakit pun cari duit kok. Kok koyok, salampas, tetap aja cari duit, Pak. Pak Haji mau tanya kok, engkau nanti kalau sudah mati, engkau ini mau masuk surga atau masuk neraka sih kok? Hanya Pak Haji, lu orang jangan ancam-ancam poin dengan surga dan neraka Pak Haji. Pak Haji, kalau nanti Oi sudah mati, Oi mau masuk surga atau masuk neraka, itu gak penting bagi Oi Pak Haji. Sekarang Oi mau tanya kepada orang Pak Haji, kira-kira nih Pak Haji, kira-kira lebih banyak mana? Lebih banyak penghuni surga atau lebih banyak penghuni neraka? Loh, kok nanya seperti itu kok? Lah iya Pak Haji, karena Oi mau buka toko di sana. Paham Pak? Bu, jadi orang Pak tak mikir surga, tak mikir neraka, tak mikir malam, tak mikir siang, tak mikir sakit, tak mikir sehat. Yang penting bisa cari duit. Kenapa? Duit itu lambang sukses. Oh, dia cuma lambang bukan lambang berkah. Kita yang beriman Pak, yang sukses Pak kita bukan jadi berkah. Oh, Pak, kalau mau jadi orang sukses, gampang. Pokoknya Tionghoa Pak. Orang Tionghoa ini Pak rata-rata sukses. Betul tak? Diakui nggak Pak? Diakui apa ya? Sukses Pak, bisnis Pak, Masya Allah. Bapak tahu prinsipnya? Kalau mau jadi orang sukses, gampang. Caranya banyak-banyaklah berniaga sama manusia. Semakin banyak berniaga sama manusia, semakin banyak transaksi sama manusia, semakin banyak jual beli sama manusia, maka dia semakin sukses Pak. Makanya cari orang Kokolin Pak, kalau dagang Pak, dia ngambil untung tak banyak-banyak Bapak Ibu. Yang penting apa? Pelanggannya Pak banyak. Semakin banyak pelanggannya, semakin banyak yang berniaga Pak. Semakin banyak transaksi Pak, maka itu lambang sukses. Bu, kalau kita pengen berkah, caranya bagaimana? Banyak-banyaklah berniaga sama Allah. Kalau pengen sukses, banyak berniaga sama manusia Pak. Kalau pengen berkah, berniaga sama Allah. Kokolin, emang bisa kita berniaga sama Allah? Bisa. Siapa yang ngajarin? Yang mengajarkan langsung Allah Pak. Mana dalilnya? Dalilnya firman-Nya Allah Al-Quran surat As-Saff ayat 10 sampai ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian memberitahu, mengajarkan sebuah jual beli, sebuah perniagaan, sebuah transaksi yang bisa menyelamatkan kalian siksa api neraka yang pedih. Perniagaan yang bisa memasukkan kalian ke dalam surga. Kata begitu Pak. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasuli. Caranya Pak, niaganya Pak, beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Beriman kepada Allah, beriman kepada firman-Nya Allah bernama Al-Qur'an. Beriman Nabi Muhammad, percaya Pak kepada sabdanya Rasulullah, hadis-hadisnya Bapak Ibu. Kalau sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, buktikan Pak, buktikan. Karena iman itu Pak, tasdiqum bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Orang beriman itu yang di dalam hati, ucapkan dengan lisan, dia buktikan amal perbuatannya Pak. Jadi kalau kita sudah beriman Allah, kita buktikan. Bagaimana cara buktikannya? Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kita harus berjuang Pak di jalan Allah Pak, dengan sebagian harta kita dan jiwa kita. Berjuang di jalan Allah. Apa yang Allah Pak? Bantu rumah takfir, bantu pesantren, bantu masjid, bantu musola, yayasan Islam, majelis taklim, santuni anak yatim, mu'afah, bagi miskin, mu'alaf dan sebagainya. Itu selalu berjuang di jalan. Dengan apa? Harta kita itu Pak. Baru dengan coba begini Pak, Bu, mengaku Kokolin ketika menghafal Quran Pak setahun apa bulan Pak? 114 surat.
Ketika kamu meneliti Quran pada menabung, ketika Allah perintahkan berjuanglah di jalan Allah, pasti kalimat pertama Pak diakwal dulu dengan harta dulu Pak, baru dengan nafsu. Kenapa dengan harta dulu? Harta itu lama sukses berubah jadi berkah. Harta itu Pak memberi kebahagiaan di dunia Pak, berubah Pak cara punya harta bisa beri kita kebahagiaan alam kubur sampai alam akhirat. Berniaga sama Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita berniaga sama Allah Pak, tak boleh pakai akal, tak boleh pakai apa Pak? Iman, ya Pak ya. Makanya pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya Pak. Berniaga sama Allah tak pakai apa Pak? Pakai ini Pak. Kalau kita berniaga sama Allah pakai akal, harapan hidayah Pak. Ayah pokoli seorang subuh, sekarang sudah meninggal Pak. 3 kali kau ajak masuk Islam Pak, tak mau Bapak Ibu. Tak mau. Begitu kau congkil Pak, bangga Bapak Ibu, ayah kau Pak diajak masuk Islam Pak. Ternyata ayah boleh punya prinsip. Pernah ngomong pada pakai C Pak. Lim, iya Bapak. Lu orang tahu gak Lim? Lim, kalau oe masuk Islam Lim, oe malu nih. Loh, kenapa rugi Bapak? Lu orang tahu gak Lim? Islam itu ada aturannya Lim, ada rukun Islamnya Lim. Apa rukun Islamnya? Islam itu mesti bayar zakat. Zakat apa? Sedekah wajib Pak. Sedekah ada 2 Pak, wajib dan sur. Yang wajib namanya zakat, zakat fitrah sama zakat harta Pak yang 2,5%. Ya Pak ya. Kalau yang sudah 2, kita keluarkan Pak, Bapak sedekah lagi, itu sedekah sunnah Pak. Sebagai pendorong Pak, itu sebagai bonus. Bapak Ibu, kalau oe masuk Islam Lim, oe malu nih. Oe capek-capek cari duit, ngapain oe kasih ke orang? Lugi Pak oe. Kenapa akan lugi Pak? Para penghidayah pakai akal Pak. Pak, akal namanya ilmu matematika, betul? Ya. 10 kurang 1 tinggal berapa? Bertambah atau kurang? Rugi. 10 kurang 2 tinggal berapa? Beruntung apa? Semakin bertambah semakin berkurang? Semakin berkurang. Itu akal Pak, matematika. 10 kurang 10 tinggal 0. Rugi Pak, rugi. Makanya kalau pakai akal, setan mengajarkan Pak, asyaitonu ya'idul fakir. Setan itu menjadi fakiran Pak. Kau sedekah, kau miskin kata setan Bapak Ibu. Sementara kalau pakai iman, 10 kurang 1 bukan tinggal 10 kurang berapa? 9 Pak ya. 1 yang Allah keluarkan Pak, beriman kepada Allah, beriman kepada firman-Nya Al-Quran. Surat Al-An'am ayat 160. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Satu kebaikan yang kita keluarkan Pak, Allah ganti 10 kali lipat. 10 kurang 1 tinggal 9. 1 jadi 10 tambah 9 jadi 19. 10 kurang 2 tinggal 8. 2 Allah ganti 10 Pak. 2 kali 10 20 tambah 8 28. Bu, bukan semakin besar semakin kah? Itulah kata Nabi Muhammad, mana pasal sedekah mimma. Tapi Allah Pak, sedekah yang kita keluarkan Pak sedikit pun tidak mengurangi harta kita. Bapak Ibu, nanti kita bahas Pak. Masya Allah Bu, pengen berkah nggak? Berniaga sama Allah. Kokolim, emangnya berkah apa kokolim? Berkah itu kata ulama begini Pak, ziyadatul alal khair. Bertambahnya kebahagiaan yang terus Allah berikan kepada kita Pak. Kebahagiaan Pak, kebaikan dan kebahagiaan itu namanya berkah. Sesuatu yang banyak tapi tak mendatangkan kebahagiaan itu namanya tidak berkah. Ini Bu ya Bu, ini penyebab hidup tak berkah, jabatan tak berkah, kesehatan tak berkah, rumah tangga tak berkah, harta tak berkah, anak tak berkah. Ini Pak biar Pak. Pak, sesuatu yang banyak tak mendatangkan kebahagiaan namanya tidak berkah. Contoh Pak ya, contoh. Bapak Ibu siang malam cari duit, betul kan? Betul kan? Kita kalau ke radio Pak, kalian cari Pak tinggi. Anak awal sekolah kan tinggi Pak, sudah Pak dari orang bisa ke radio cari tinggi Bapak Ibu, betul Pak? Bu, siang malam cari duit, betul nggak Pak? Begitu cari duit, pertama tak mau sholat 5 waktu, tak mau sholat di meja Pak. Sampai subuh kesiangan, subuh kerepotan, asa di perjalanan,
maghrib kecapean, isya tidur lagi. hafal kan Pak? Ini pengalaman dari. Makanya laki-laki Pak, laki-laki itu Pak yang bikin dia gagah perkasa Pak, itu bukan gantengnya Pak, bukan kumisnya, bukan matanya. Laki-laki yang bikin dia gagah perkasa cuma L-nya Pak. Laki-laki kalau tak ada L sudah pangkatnya Bapak itu. Bukan dari laki-laki, tapi bukan dari aki-aki. Betul Pak ya? Aki-aki Pak ya? Bapak Ibu, laki-laki itu Pak yang cari duit siapa Pak? Laki-laki itu yang cari nafkah itu laki-laki Pak. Bapak sudah berumah tangga, Bapak tak harus cari pipi, Bapak berdosa. Karena yang cari nafkah rumah tangga itu adalah laki-laki. Ketika laki-laki cari nafkah, sholat Jumat datang hari Jumat Pak. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil Jumat, kalau dipanggil sholat Jumat pada hari Jumat, fas'au ila zikrillah, segera sholat Jumat Pak, segera. Wazarul bay', tinggalkan perniagaan dunia. Jual itu tinggalkan Pak. Kenapa? Itulah maksud sukses Pak. Awak kejar berkah. Satu Pak ya, tak mau sholat 5 waktu. Begitu dapat duit, tak mau dia keluarkan sedekahnya Pak. Sedekah yang mana Pak Poli? Sedekah terbagi 2, sedekah wajib sama sedekah sunnah. Yang wajib dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan berdosa. Kalau berdosa Allah murka, dicabut keberkahan duit yang dicari Pak. Sedekah sunnah dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan tak berdosa Pak. Itu hanya bonus tambahan. Seperti sholat sunnah Pak, sholat dan sedekah itu masternya Pak. Jadi kalau Bapak cari duit tak mau sholat, tak mau sedekah Pak, keluarga dulu yang 2,5% Pak ya. Itu wafi amwalihim hakul lisan wal mahrum. Di harta kita Pak yang 2,5% itu milik fakir miskin. Apa meminta Pak. Fakir miskin namanya apa lemah ekonomi Pak. Itu milik mereka Pak, bukan milik kita Pak. Dimakan tak berkah Bapak itu dimakan sama istri tak berkah. Tak malah tak bahagia Pak. Berantem siapa Bapak Ibu. Dimakan sama anak tak berkah, sakit-sakitan, tak mau beribadah, merawat anak orang tua. Lihat anak Pak seperti musuhan Bapak Ibu. Dibeli rumah tak berkah, beli mobil tak berkah, beli harta tak berkah. Kenapa? Tak mau sholat, tak mau sedekah. Berapa sebulan dia kumpulkan? Sebulan dia kumpulkan paling kecil 7,5. 7,5 karena tak berkah tanggal 7 sudah komat. Ini Pak, kita siap ada Pak ya. Ini kalau lepas panjang Bapak Ibu. Pagi. Intinya di sini banyak kunci-kunci keberkahan Pak. Yang punya hutang nanti ada amalannya Pak, dari Muhammad Pak. Hutang kita selesai. Yang rumah tangganya tak punya keturunan Pak, ada amalannya Bapak Ibu. Yang sakit-sakitan tak sembuh Pak, di sini ada doa Pak. Ini semua amalan Pak mustajab kalau Bapak sudah mengamalkan sholat dan sedekah. Itu masalahnya dulu Pak. Oke, orang Ibu, di rumah ada air nggak? Ada. Di rumah ada keran nggak? Ada. Keran itu dari mana airnya Bu? Dari sumur. Betul? Kalau tanya Pak, di rumah ada tangki air nggak? Toren. Ada. Warnanya apa Pak Ibu? Ada oranye, abu-abu, macam-macam nggak toren? Ya Pak ya. Buat apa ada toren Pak? Supaya ini air bisa kita turunkan ke dalam keran-keran yang ada di rumah kita, betul? Jangan salah loh Pak ya. Di bawah toren itu Pak rata-rata itu ada keran Pak, namanya keran kontrol, betul Pak? Di bawah toren itu ada keran kontrol Pak, bisa diputer, bisa begini Pak. Itu keran kontrol Pak, Bapak cek Pak, di bawah ada keran kontrol. Buat apa ada keran kontrol? Kalau nanti salah satu keran-keran yang ada di rumah kita bocor, Bapak Ibu tahu sama nih, terutama emak-emak yang suka panik. Ibu sama nih Bu. Ibu kalau keran yang bocor, Ibu take Wonder Woman. Naik ke atas, kunci. Maka semua keran-keran di rumah kita satu pun air tak ada yang keluar. Betul Pak? Kenapa tak keluar? Keran kontrol kita kunci. Pak, demi Allah, keran kontrol itu Pak, stok keran itu Pak, itu ilustrasinya sholat wajib, sedekah wajib. Sakit Pak? Sholat wajib, sedekah wajib, sholat dan zakat. Bayar apa bukan Pak? Bukan.
Bapak bukan lupa. Air keluar Pak. Makanya kata Nabi Muhammad salatu imanuddin, salat itu merupakan tiangnya agama. Salat gandengannya zakat Pak. Zakat. Itu pasangan Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya. Kalau sudah buka, air keluar Pak, keluar. Biar airnya kenceng. Ditambah apa? Ditambah mesin pendorong, betul kan? Tambah mesin pendorong atau pompa air Pak. Air kencang Pak. Pompa air itu Pak, itu namanya ilustrasi sholat sunnah dan sedekah sunnah. Bapak tambah sholat tasbih, sholat duha, sholat adzan, kemudian tambah sholat tarawih, tambah sedekah sunnah. Mana sedekah sunnah? Bapak Ibu kalau sudah keluarkan yang 2,5%, Bapak sedekah lagi Pak, itu jadinya sedekah sunnah. Itu mesin pendorong Pak, kencang. Jadi mohon maaf ya, Bapak rajin sholat sunnah, rajin puasa sunnah, kurbannya ribuan sapi. Berkah enggak? Berkah, tapi berkahnya akan terhambat. Kenapa? Kalau Bapak belum sholat, belum sedekah. Sholat wajib, sedekah wajib. Ya Bapak Ibu ya, sholat sedekah dulu Pak ya. Pak, sholat sedekah. Bapak Ibu, aku tambah mesin pendorong Pak, biar kenceng Bapak Ibu yang berbahagia. Oke Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini kesimpulannya begini Pak. Jadi Bapak Ibu kalau sudah sholat sedekah, dan Bapak Ibu amalkan Pak, di sini banyak kunci-kunci keberkahan. Itu cepat, masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi dalam surah Al-Imran dalam surah Al-Imran 112 Allah berfirman, "Duriba alaihim musillatu aina masukifu." Manusia akan tertimpa kehinaan dan kesengsaraan di mana saja dia berada. Hina masyarakat Allah. Kalau tak mau hina, tak mau sengsara, solusi cuma ada dua. Illa bihaqqi minallah wa haqqi minannas. Kalau tak mau hina, tak mau sengsara hidupnya, maka dia harus menjalin hubungan baik antara dia sama Allah. Habli minallah itu bisa dipahami sholat. Wa haqqi minannas, berhubungan baik sama manusia itu bisa dipahami dengan sedekah. Oke Bapak Ibu ya, Pak ini penelitian Pak. Dan sudah dipraktekkan, sudah diamalkan. Yang amalkan ini Pak, Bapak rasakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Bapak teliti Pak. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Bu. 114 sholat. Ketika Allah perintahkan dirikan sholat, pasangannya pasti tunaikan sedekah wajib, tunaikan zakat. Sepaket Pak. 114 sholat. Ketika Allah perintahkan sholat, tunaikan zakat, itu ada 124 ayat Pak. Bayangin Pak, 124 ayat. Ya Pak ya. Al-Baqarah berapa ayat Bapak Ibu? Al-Baqarah ayat 104 ayat 43. Wajib sholat wajib zakat wal ma'rufin. Dirikan sholat, tunaikan sedekah wajib zakat Pak. Lalu untuk masalah orang yang dulu Bapak Ibu. Masya Allah baik sekali Bapak Ibu. Jadi kalau dibahas tak selesai Bapak Ibu. Oke Pak ya. Bu, itu semuanya berpasangan. Kokoli meneliti Pak, ternyata semua yang Allah ciptakan itu berpasangan Pak. Ada langit, ada bumi, pasangan Pak. Daratan ada, lautan. Laki-laki ada, perempuan. Semuanya berpasangan Pak. Tinggi, rendah, ganteng. Apa kalau kamu jelek jangan tangan kuning Pak. Padahal berpasangan Pak. Kok teliti Pak, ternyata bukan hanya ciptanya Allah Pak. Ternyata Allah sendiri Pak punya pasangan Pak. Bukan istri loh Pak ya. Pasangan kekasihnya Pak. Siapa pasangannya Allah? Siapa? Siapa pasangannya Allah? Bapak lihat Pak. Kalau di kanan itu lama Allah, sebelah kiri apa siapa? Itu pasangannya Allah Pak. Sepaket. Ketika Allah perintahkan Allah, ati Allah, taati Allah, pasti kalimat berikutnya wa Rasul. Taat Muhammad. Sepaket Pak. Kita taat kepada Allah, taat Nabi Muhammad, tak diterima Pak. Atau sebaliknya Pak, terima. Jadi sholat pasangannya zakat. Ya Pak ya Bu, Pak pasangan pokoli. Sekarang pasangan tak kita kerjakan apa jadi boleh? Ini kalau pasangan tak dikerjakan apa terjadi Pak? Kita buktikan Pak. Bu, makan pasangannya apa? Minum. Bapak Ibu coba makan, tapi tak minum. Apa rasanya? Kecekik Pak. Atau sebaliknya, awak minum tapi tak makan, apa rasanya Bu? Gembung, masuk angin Pak. Makanya ada ikan yang paling bodoh, namanya ikan gembung. Sudah tahu ya gembung Pak, tetapnya di air Bapak. Gembung Pak ya? Gembung. Bu, Pak, buang air besar.
pasangannya buang air. Praktekin Pak. Coba Bapak bisa buang air besar, tak bisa buang air kecil, pasti masuk rumah sakit. Pasti masuk. Kaki kanan pasangannya di kiri. Punya kaki kanan, tak punya kaki kiri, jalannya begini Pak. Pincang. Bu, pasangannya Pak ya. Jadi sholat pasangannya apa? Sedekah. Sholat wajib, sedekah wajib zakat. Sholat sunnah, sedekah Pak, hari ini sholat ya Bu? Sholat Pak ya? Belum sempurna Pak. Bantu dengan sedekah. Sholat sedekah satu paket Pak, saya bisa baik yang berbahaya. Oke Bapak Ibu, jadi kesimpulannya begini. Jadi Bapak Ibu, kalau pengen berkah, berniaga sama Allah. Kalau pengen sukses, banyak-banyak berniaga sama manusia. Jadi sukses itu lambangnya apa? Sukses itu lambangnya apa? Duit. Semakin banyak duit, semakin tahu duit. Kelihatan wajah-wajah taman kita utama diskusi. Kita singkat pada Bapak Ibu. Kita akan cantik terang diskusi Pak. Kita ambil pokoknya Pak di dulu Pak. Dai ilusionis. Ilusionis kalau ceramah pada surat-surat yang spektakuler Bapak Ibu. Ini adalah duit Pak. Salah ambil. Sudah tak masalah. Nama punya Pak. Isu. Nama apa? Kalau mau tanya Pak ya, tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Namanya apa ini? Isu. Namanya apa adik-adik? Isu apa itu? Kalau kita mengatakan ini isu, alhamdulillah tandanya masih hidup. Bisa membedakan mana isu, mana duit. Kalau kita masih hidup, itu tandanya Allah masih beri kita kesempatan. Kesempatan apa pulih? Kesempatan menjadikan duit tanpa sukses Bapak ubah jadi berkah. Kesempatan menjadikan duit yang memberi kita kebahagiaan dunia berubah. Bagaimana duit bisa beri kita kebahagiaan alam kubur sampai alam akhirat. Artinya Pak, dikasih kesempatan untuk berniaga sama Allah. Disuruh sholat dan sedekah. Sampai kapan pokoknya? Sampai ajal datang menjemput kita. Bu, jadi sholat sedekah itu sampai ajal datang menjemput kita. Kenapa? Rata-rata nanti orang kalau sudah meninggal Pak, mohon maaf ya Bu ya, rata-rata dia minta dihidupkan lagi oleh Allah. Kalau dihidupkan lagi apa yang mau minta? Sedekah. Rata-rata nanti kalau ajal Allah sudah datang Pak, rata-rata semua manusia minta ditunda ajalnya oleh Allah. Kalau mau tunda kematian kami minta sedekah. Mana dalilnya? Dalilnya Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 10. Apa kata Allah Pak? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa aqum minas solihin. Kalau tidak, sedekahkanlah sebagai rezeki yang kuberikan kepada kalian di jalan Allah. Sebagian Pak. Ya Pak ya, sedekah Pak ya. Ucapkan terima kasih. Terima dari Allah, kasih. Terima kasih. Wa mimma razaqnahu. Apa yang Allah berikan terima? Yunfiqun, kasih. Sedekah Pak, sedekah. Sebelum ajal datang menjemput kalian. Kalau ajal sudah datang kepada kalian, dia pasti akan berkata, wahai Allah, coba kau tunda kematianku sebentar saja ya Allah. Kalau kau tunda kematianku sebentar saja ya Allah, aku pasti akan bersedekah dan aku minas solihin. Aku benar-benar menjadi orang yang soleh dan soleha. Terbawa tak bakhil Bapak Ibu. Pak, ini penelitian ketika lagi menghafal Al-Quran. Kenapa yang dia minta sedekah? Bukankah rukun Islam itu ada 5? Syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, sama naik haji. Kenapa yang dia minta cuma zakat, sedekah, sedekah wajib? Kenapa tak minta haji? Kalau haji bisa ke Mekah, bisa ke Madinah, jalan-jalan ke luar negeri. Lebih enak Pak. Bisa naik pesawat, minimal naik kapal laut, betul Pak? Lebih enak. Tapi yang sedekah. Kenapa tak minta puasa Pak? Puasa tak butuh harta loh Pak, cuma habis jual. Tapi yang diminta sedekah, ternyata jawabannya Pak, ternyata dia baru ingin berniaga sama Allah. Bu, berniaga
Dia baru beriman kepada firman-Nya surat Al-Munafiqun ayat 10 Pak. Disuruh sedekah sebelum ajal datang menjemput dia. Dia baru beriman kepada Nabi Muhammad Pak, para Rasul Pak. Apa kata Rasul masalah sedekah Pak? Kata Rasul masalah sedekah buku. Kata Nabi Muhammad masalah sedekah. As-sadaqatu tamna'u mitatasu. Sedekah yang kalian keluarkan yang wajib maupun yang sunnah bisa menolak mati su'ul khotimah. Kemarin Jakarta lagi viral loh Pak. Jakarta lagi viral loh Pak John. Ada apa-apa kayak Pak John ini Pak suka nyender Pak. Jadi habis sholat subuh Pak, kita suka ngaji Pak John. Ini nyender Pak, ini Pak nyender. Lalu dia bertanya Pak, ini udah mau bertanya, Ustaz, kalau dulu saya sering berbuat maksiat, sekarang saya sudah tobat. Lalu kalau saya nanti mati, ampunimu kita bisa basuh sama Nabi Muhammad. Meninggal langsung Pak. Innalillahi meninggalnya husnul khotimah dalam masjid tadi pengajian beramal saleh. Begitu diteliti, iko bapak rajin sholat, rajin sedekah. Di Banten bukan tentu. Aki-aki petani bu, dia mau nikahin cucunya Pak. Sebelum dia nikahin, dia baca syahadat dulu Pak. Dia berangkat Pak syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meninggal. Begitu diteliti iko bapak-bapak rajin sholat, rajin sedekah. Walaupun dia petani Pak, dapat hasil petaninya Pak, dia keluarkan dia 2,5% dia suka lagi baik. Masya Allah Pak. Ternyata sholat sedekah itu bisa tolak mati suul khotimah. Apa kata Rasul? As-sadaqatu tasuddu sab'ina babam minasu. Sedekah yang kalian keluarkan bisa menutup 70 pintu keburukan. Pak, satu kali Bapak sedekah ditutup 70 pintu keburukan Pak. Mau kecelakaan tak jadi kecelakaan. Mau sakit tak jadi sakit. Mau kemalingan tak jadi kemalingan Pak. Satu kali sedekah kata Rasulullah ditutup 70 pintu keburukan. Itu lebih Allah Bapak. Apa kata Rasul? As-sadaqatu taruddul bala wa tutawwilul umur. Sedekah yang kalian keluarkan bisa menolak segala macam musibah dan bisa memanjangkan umur kalian. Ibu Kokolin itu orang Mekalis Pak. Usia 74 tahun. Ada asma. Dari usia muda Pak kena asma Pak. Tak boleh kena batuk, tak boleh kena panas, tak boleh capek Pak. Sekarang Ibu Kokolin Pak di Jakarta Pak. Jakarta Pak. 74 tahun Pak. Ibu Kokolin Pak tahu Pak, pertengahan Juni kemarin Pak. Juni kemarin Ibunda Kokolin kena corona. Kelas berat. Koma tak sadar 18 hari Pak. Hampir meninggal dunia. Sekarang sehat walafiat. Istri Kokolin Pak lagi hamil 4 bulan Pak Ibu Pak. Sekarang sudah lahir anaknya Pak. Sudah usia 1 bulan. Alhamdulillah. Istri Kokolin lagi hamil Pak, ikut merawat Pak. Kena corona tular Pak. Sekarang sehat. Kokolin ikut merawat ketular Pak, kena corona kelas berat Pak. Sekarang sehat. Bapak Ibu obatnya Bu? Obatnya Pak ternyata betul. Obatnya langsung dari Nabi Muhammad. Apa kata Rasul? Hadis riwayat Imam Ibnu Mas'ud dan Imam Ibnu Majah kata Rasulullah, madu ada segala obat macam penyakit. Al-Quran adalah obat terhadap apa yang ada di dalam dada. Madu itu imun. Al-Quran itu iman. Obatnya kuatkan imun, kuatkan iman. Tingkatkan imun, tingkatkan iman. Kuatkan imun, kita ke rumah sakit Pak. Minta obat, minta vitamin, minta antibiotik. Tapi tak mau dirawat Bu. Kenapa rumah sakit? Kita ke rumah sakit. Kenapa? Rumah sakit lagi tak kondusif Bapak Ibu. Pak ya? Kita rawat di rumah Pak. Di rumah. Kita asingkan dari masyarakat, tapi tak diasingkan dari keluarga. Tak diasingkan Bu. Kita bareng-bareng Pak. Kenapa? Kita punya iman. Apa kata Rasul? Orang lagi sakit, kamu datang, kamu jenguk, duduk di samping dia, rahmat turun kata Rasul. Merawat orang tua lagi sehat Pak, wajib. Apalagi merawat orang tua lagi sakit. Kita kasih obat, kasih vitamin, suplemen, apapun sauda, usul hindi, dikasih madu, dikasih makan pepaya, pagi-pagi kita kuatkan imun kuat Pak. Kuatkan iman. Apa imannya Pak? Doa dan sedekah. Obatnya Bu? Doa dan sedekah. Apa yang tidak kita
tersebut. Jadi apa udah yang pertama Pak sudah masuk Islam Pak. Yang kedua ada di sini Pak. Bang, ya dek. Ibu kita kena corona Bang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Delim, kok bisa ibu kita kena corona? Abang kan sudah pesan kepada adik Kokolin. Ibu kita itu sudah tua, lansia, ada asma. Kalau dari Riau bawa ke Jakarta, dijaga baik-baik. Bang, sekarang ini Bang kita sedang berada di sekolah kehidupan Bang. Abang kan dulu sekolah Bang, SD sampai kuliah Bang. Bang, abang dulu ketika sekolah, tadi kan sekolah formal Bang. Abang ketika sekolah dulu Bang, ini dikasih pelajaran berapa ujian dulu Bang? Pelajaran dulu, itu sekolah formal Bang. Kalau sekolah kehidupan Bang, dikasih ujian dulu Bang, baru dapat sebuah pelajaran. Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Sekolah formal, pelajaran dulu baru dikasih uji. Sekolah kehidupan ujian dulu. Jadikan ini pelajaran berharga buat kita Bang. Sudah Pak, abang saya sama ibu kita. Sayang adik. Ya sudah, abang bantu dengan doa. Iya Pak, abang cuma bisa bantu dengan doa adik, karena abang tak bisa ke Jakarta. Abang tak bisa ikut merawat karena abang lagi di Riau. Abang tak bisa ke Jakarta. Jakarta lagi PPKM, pesawat ada yang terbang Pak. Dan abang juga belum divaksin. Jadi waktu itu Pak, kalau tak vaksin memang bisa tak bisa. Bapak Ibu, kalau tak vaksin tak bisa naik. Nah, yang pas satu kali Pak, sekarang PCR Pak. PCR Pak, dicolok keluar hidung, tenggorokan dibuka Pak. Kali yang vaksin sudah 2 kali, cukup swab antigen Pak. Cuma 75.000 Pak. Pak colok keluar hidungnya Pak. Selesai Pak. Ya Pak ya. Nah, pokok ini Pak bersama Ridawani Pak dari awal pandemi Pak. Kelompok kemana-mana. Kita ini Pak PCR biasa Bapak Ibu. Ini Pak dokumen segini Pak. Ibu Bang sudah seperti gelombang listrik. Colok-colok Bapak Ibu biasa. Ya Pak ya. Abang itu tak mau dicolok-colok. Ya sudah Pak. Abang saya sama ibu kita. Ya sayang adik. Kalau abang saya, abang bantu dengan doa. Betul? Bang, kalau abang saya sama ibu kita Bang, abang tak cukup bantu dengan doa. Lantas abang bantulah dengan sedekah. Bang, asal abang tahu saja ya Bang ya. Islam itu Bang, ilmu fikih mengajarkan Bang as-salat lughatan ad-du'a. Salat menurut bahasa adalah doa Bang. 100% dalam salat itu adalah doa. Bang, salat itu pasangannya zakat. Zakat itu sedekah Bang, sedekah wajib. Abang bantu dengan doa, abang bantu juga dengan sedekah. Caranya bagaimana deh? Abang sedekah. Nanti kalau abang sedekah niatin Bang, nawaitu shadaqah an ummi lillahi ta'ala. An itu atas nama Bang. Aku sedekah atas nama ibuku karena Allah Ta'ala. Sedekah Bang. Bu, ada yang sakit Bu? Ada yang sakit di sini? Bantu dengan doa, bantu dengan sedekah. Abang-abang, bapak kalau orang tua sakit Pak, bantu dengan doa, bantu dengan sedekah. Demi Allah, kuatkan ilmu, kuatkan iman. Sedekah Pak ya? Ibu, Pak, orang tua ada yang sudah meninggal Pak? Ada? Saya nggak sama orang tua kita. Dikirim doa nggak? Doa belum sempurna, pincang. Kirim dengan sedekah. Doa sedekah Pak. Bapak sedekah atas nama ibu bapak kita Pak. Sedekah Pak ya. Sedekah Pak. Kalau dulu hidup kita tak sama pada dunia Pak. Sekarang sudah bahagia dalam kubur Pak. Biar punya lapang Pak. Terutama Pak sedekah jariah. Apa sedekah jariah? Sekali sedekah terus mengalir pahalanya. Apa sedekah jariah Pak? Salah satunya Bapak wakaf Al-Quran. Itu termasuk sedekah jariah. Bantu bangunan masjid, pesantren, musola, sedekah jariah. Bu, maka ibu ya, aku sedekah jariah atas nama ibuku, bapakku, lillahi ta'ala. Bu, baik mereka doa dan sedekah. Abang, kakak, adik, ponakan, semuanya doa sedekah Pak. Aku sedekah atas nama ibu, Allah. Alhamdulillah Pak, 19 hari kemudian ibu dah mulai sehat walafiat. Istri Kokoli lagi hamil 4 bulan Bu, Koko bantu dengan doa, bantu sedekah Bu. Pagi-pagi Bu, sedekah. Ya Allah, aku sedekah atas nama istriku dan anak calon bayiku dalam perutnya ya Allah. Sehat Bu, alhamdulillah. Kokoli kena corona, bantu doa, bantu sedekah Bapak Bapak. Bapak ada duit. Saya sama keluarga kita Pak, saya sama keluarga Pak ya. Bapak dengan sedekah Pak, dengan sedekah Pak. Walaupun 100.000, 50.000, 10.000, Bapak sedekah. Ya Allah, aku sedekah atas nama istriku dan anak
kiamat. Karena apa? Karena sholat rajin sedekah. Oke Bapak Ibu, makanya nanti orang kalau sudah azan sudah datang mintanya apa? Ditunda, minta sedekah, tapi sudah terlambat. Ajal sudah datang, tak bisa dimajukan, tak bisa dimundurkan, walaupun cuma sebentar. Yang ada penyesalan. Ternyata betul, penyesalan selalu datangnya di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Mau belum menyesal, mendaftar atau tidak menyesal. Makanya saya namanya apa ini adik-adik? Tisu apa duit? Tisu. Tisu apa duit? Tisu. Apa sudah nikah? Sudah. Kok masih kayak lajang? Sudah. Kok pada apa lagi? Belum nikah. Beli apa? Sini lagi sini. Sini sebentar. Oke. Kok panggil Adinda ya? Adinda sudah pernah jumpa Oli belum sebelumnya? Belum. Berarti kita belum kenal ya. Belum kenal. Adinda jangan lepaskan maskernya, jangan. Pokoknya cukup memandang dua mata, Pak. Sudah tahu siapa nama lengkapnya. Karena kalau ini Pak Ali main prediksi, Pak. Lihat wajah, langsung tahu siapa nama lengkapnya. Coba Adinda, tatap mata Oli. Kelihatan. Adinda itu nama lengkapnya pasti Rapi Ahmad. Pakai peci, pakai masker, pakai kaos, pakai celana panjang. Insya Allah pasti pakai celana dalam. Betul nggak ini? Rapi amat. Tidak rapi amat sih tidak. Itu amat rapi, amat betul, amat nasir, tak rapi. Ada rapi amat sih. Pokoknya kita Islam mengajarkan an-nazafatu minal iman. Kerapian kebersihan pada Adinda orang yang beriman. Makanya rapi amat bukan rapi amat. Tidak bisa berarti. Coba ambil satu. Ya, jangan dirobek ya. Jangan lagi mus, itu masih baru. Nah, kalau tisu ini namanya apa tidak? Ini namanya apa nih? Nih, pakai dulu nih. Nih, namanya apa? Ini namanya korek api gas. Kemarin ceramah Pak, putaran yang pertama Pak, sama Baikri Pak ceramah di posisi selatan Pak. Namanya kok, itu namanya cakui. Sempat aku cakui. Ini namanya korek api gas. Warnanya apa? Biru. Masih baru kan? Enggak? Masih baru karena baru beli. Masih baru Pak. Masih baru Pak ya? Karena baru beli Pak, baru beli. Masih baru Pak. Masih baru Bu. Orangnya pegang. Tisunya dibuka, lebaran aja, jangan dilebar. Oke. Tisunya minta. Ujung tidak. Nah, lepas. Coba tidak bakar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beneran? Bukan mainan. Ini beneran Bapak Ibu? Pegang. Duitnya terawat. Iya, betul, terawat. Lebih dekat matanya, lebih dekat. Terawat. Oke? Nah, tidak perhatikan. Ini kalau ada garis-garis hitam, itu duit asli. Kalau tak ada garis itu duit palsu. Itu asli atau palsu? Asli, pakai shot. Asli. Nah, tidak. Tangan kiri pegang duit. Tangan kanannya begini. Gaya yang sama gaya. Korek apinya juga. Dinda pegang kepala korek api, Kokori pegang ekornya. Masukin juga. Nah, pegang yang kuat. Oke, Pak perhatikan Pak ya. Perhatian. Inilah dia. TV hitam putih. Nah, beda. Ini hitam kereta api. Anak hitam banyak yang menanti. Kok hitam manis? Ya Pak ya. Lebih baik punya kulit hitam tapi hatinya bersih. Pokoknya Pak tas putih aman Bapak Ibu. Cuma hitam manis. Tidak ya? Oke, yang kuat, tegang yang kuat. Korek api mau kita bengkokin Pak, kita pelintir, kita akan cerbil, ceramah dengan ilusi. Mohon Bapak Ibu, Kompoli dapat julukan dari Transstudio, dari ilusionis. Ilusionis artinya kalau ceramah pakai filosofi sulap-sulap yang spektakuler, Laksana Sunan Kalijaga yang berdakwah pakai media gamelan dan wayang. Kompoli itu kalau ceramah pakai sulap-sulap apa ya sebenarnya Bapak Ibu? Oke, korek api mau kita bengkokin, kita pelintir Pak ya. Baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau sulap bacanya mantra
Simsalabim jadi apa? Astagfirullah. Orang Islam itu tak boleh baca mantra. Baginda Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan umatnya agar baca mantra. Orang Islam itu harus baca Al-Quran dan baca sholawat. Kembali mencoba merubah sulap-sulap yang tidak Islami menjadi sulap-sulap yang Islami agar diberkahi oleh Sang Ilahi. Sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba lepas dulu. Dia belum bengkok Pak. Tegak yang kuat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barokah sholawat ini bengkoklah engkau. Yang kuat. Pokoknya itu kalau ceramah paling takut melihat orang matanya melotot, mulutnya mangat, tapi kalau tak ada suara. Bukan empat mata kata tukul arwana inilah dia pokok limbahnya bukan pokok limbah. Ini pokoknya bukan pokok limbah. Tidak terus lagi bisa. Coba tes dulu, takutnya mainan bisa ya, bisa ikhlas ini. Nanti tidak mau ajarkan tarik menggunakan pedang keras. Linggis, itu tengok. Nanti kamu tidak linggis, tengok. Bambu beton, bengkok. Kalau sendok yang besi Pak, bayangin bengkok. Ini caranya bagaimana menggunakan pedang keras. Apalagi menggunakan hati seorang wanita. Pak, mohon Pak. Lagi 2 menit ya. Bapak, Ibu, adik-adik, Ibu nanti kalau punya suami hatinya keras. Atau Bapak punya istri hatinya keras. Tak berkata kalau kepala suami Pak. Atau Bapak punya anaknya keras Pak. Solusinya dulu Pak barangkali Bapak cari fikih, tak mau sholat, tak mau sedekah, dimakan bersama Bapak kita Pak. Hatinya keras Pak. Solusinya Bapak kasih buku. Suruh baca ya Bu ya. Dapat hidayah hatinya bukan Pak. Insyaallah kita berkata. Oke, sampai berapa ini? Tidak. Sini tidak. Sini. Ini namanya uang. Ya, panggilannya duit. Pak Mona sekali lagi Pak. Ini pertama kali Islam datang Pak, ini namanya apa? Dinar. Pernah dengar Pak? Ada namanya Pak? Dinar. Dinar dari 2 kalimat. Din dan nar. Din artinya agama. Lakum dinukum walatolin. Jadi agamamu. Agama. Neraka. Wakina ada. Pak, Bapak kalau cari ini Pak, Bapak perjuangkan buat din agama Pak. Bapak bantu rumah tafsir, Bapak Al-Quran, pesantren, masjid, masalah, Bapak minimal gunakan umroh haji Pak. Din, Bapak berkah, tampaknya di surga Allah. Tapi kalau Bapak cari ini, tak pernah perjuangan buat din, Bapak tak pernah bantu agama Islam Pak. Tempatnya neraka. Mohon maaf Pak, orang gampang masuk gara-gara ini Pak. Gampang masuk neraka juga gara-gara itu. Tidak, ini kalau masuk Sumatera Barat namanya berubah jadi piti Pak. Ampu Pak lewat Padang. Sana ampu lahir di rumah Islam di kota Duri Pak. Ibu angke, bapak angke ampu sana orang orang Padang. Orang Padang itu Pak pokoknya bisa bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Arab, pokoknya bisa bahasa Jawa, sekelomanya sakit Pak. Namanya misalnya sedang bahasa bahasa itu cuma bahasa Padang, Sumbar yang paling gampang Pak. Cuma bahasa Padang. Tidak, bahasa Padang itu kuncinya kalau tarik panjang-panjang ini dipendek-pendekin. Kemana jadi kemana, siapa jadi siap, apa jadi kata. Kalau tarik panjang-panjangin ya hidung jadi hikmah, mancung jadi mancung, kuping jadi alingo. Kuping itu bukan kupiah tapi talingo. Ya, one tulisannya buat baju nyuci akino. Pak, ini kalau masuk Sumatera Utara berubah jadi hepeng. Ya Pak ya?
Marcos dan Ancis. Nama gaulnya Money, no love, no cry, no money, no dog, no kancing, no molor. Kita di Arab namanya bukan. Di Arab namanya fulus. Fulus, ada fulus mulus, tak ada fulus manfulus. Oke Pak, kita tak banyak lebar Pak, banyak 10. Tidak, terus sebentar ya. Pak, mohon maaf Pak, sedikit lagi Pak. Namanya apa itu? Bu. Bapak, demi Allah, Iko lambang sukses Pak. Lambang sukses. Bapak dari kecil sampai kadang sampai waktu begini Pak, sibuk cari Pak. Kalau tahu Bapak jadi berkah, Bapak tak berniaga sama Allah Pak. Demi Allah nanti kalau sudah meninggal kita menyesal Pak. Demi Allah menyesal. Orang kalau sudah meninggal Pak dia hidup lagi Pak. Dia minta apa? Sedekah. Berniaga sama Allah Bapak. Sholat sudah, pasangannya sedekah. Bu, kau pernah ngomong Pak sedikit aja pernah kecil Pak. Kenapa mau ambu duit? Walaupun saya tidak pernah memperkenalkan diri, tapi sungguh aku sudah sangat terkenal. Dari kalangan anak-anak, laki-laki, tunanetra, orang gila sekalipun tahu kalau aku duit. Wajahku biasa-biasa aja, Pak. Ada gambar-gambar wajah-wajah para pengawas. Fisikku juga lemah. Lemah ya saya, aku lemah. Saya ada mas-mas, dicoret-coret, rompet-rompet, dibakar. Aku bisa dibuang kemana saja karena aku memang lemah. Tapi kan tidak masalah, Pak. Walaupun aku lemah, aku bisa merubah tatanan kehidupan dunia. Pak. Orang bisa naik haji gara-gara punya duit. Walaupun dihajikan gratis, dia menghajikannya pakai duit. Oke, solusi ya biar kasihkan solusi. Bu, di sini sudah haji belum? Kalau belum haji Pak, tak bisa haji besar, haji kecil. Apa haji kecil? Umroh. Ya Pak ya? Pengen umroh nggak? Pengen haji nggak? Ini solusinya Pak. Solusinya Pak. Baca. Pertama, sholat yang waktu tidak tinggalkan. Kedua, sedekah. Ya Pak ya? Kalau Bapak sudah sholat, sudah sedekah, Bapak sudah berkenan. Airnya keluar. Sudah? Biar kencang, tambah sholat sunnah, tambah sedekah sunnah. Setelah itu, amalkan yang terakhir, cepat amalkan. Cepat. Amalkan sholawat hajiyah. Ini ada sholawat khusus biar cepat ke tanah suci Pak. Segini Pak, pendek. Demi Allah ini selalu sudah mengamalkan Pak. Demi Allah Pak. Sudah diamalkan Pak. Makanya haji umroh gratis. Dua mulakan Pak baru masuk Islam Pak. Sebelum pernah kemarin Pak. Begitu untuk jadi Islam Pak, ada jamaah Pak yang masya Allah Bapak Ibu, ada jamaah Pak, ada jamaah yang hanya kaya Pak. Pokoknya aku ini tidak dimaksud sama Allah Pokoknya. Aku pengen berniaga sama Allah. Ini dua ponakan Pokoknya aku hajikan Pokoknya. Dikasih haji plus Pak. Satu orang 300 juta Pak. Alhamdulillah. Kok bisa Pak? Berkah selawat yang kau amalkan Pak. Jadi kalau Bapak Ibu amalkan selawat ini Pak, bukan kita yang bisa umroh Pak, tapi keluarga kita tertarik Bapak Ibu bisa umroh tanah suci Bapak Ibu. Apa kalau Bapak Ibu baca sini Pak? Singkat Pak ya. Ini kalau dibaca uangnya Pak. Sebelum singkat salawat haji namanya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, Pak, orang bisa tanpa surga selama-lamanya juga gara-gara duit. Jadi ketika dia hidup dia tinggalkan hutang-hutang. Jadi ketika dia punya hutang tak mau dia bayar Pak. Sampai dia meninggal dunia, hutang tak dia bayar. Tak ada keluarga sebagai ahli waris memberikan hutangnya Pak. Orang yang dia piutang tak ridho akhirat, maka ruhnya terkata-kata langit dan bumi sebelum hutang-hutang dia selesaikan Pak. Makanya Nabi Muhammad tak mau mensolatkan jenazah sahabatnya kalau masih tinggalin hutang. Bapak yang punya hutang di sini Pak, tak cepat-cepat selesaikan Pak ya. Bagaimana caranya calling? Bapak ini Pak caranya Pak. Pertama, sholat di waktu jangan ditinggalkan. Yang kedua sedekah. Apakah sedekah baik? Sedekah. Sholat dan sedekah itu buka rezeki Bapak Ibu. Sedekah. Tak boleh ngomong Pak, ya Allah, saya tak bisa sedekah ya Allah, karena saya lagi susah terus Pak. Ya Allah, saya tak bisa sedekah ya Allah, karena saya lagi banyak kebutuhan terus Pak. Masya Allah, Bapak Ibu, dia orang jelek buat diri dia sendiri Pak. Karena sedekah itu melapangkan rezeki. Bapak ya, setelah Bapak sholat sudah sedekah, Bapak amalkan Pak ya. Ini ada apa? Amalan langsung doa dari Nabi Muhammad. Hadisnya riwayat Imam Tirmizi Pak. Pak, Nabi Muhammad ada sebuah doa kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bapak amalkan pada kata Sayyidina Ali. Aku pernah diajarkan sebuah doa oleh Nabi Muhammad. Kalau doa ini kuamalkan, maka Allah akan melapangkan rezeki saya untuk melunasi hutang-hutang saya. Walaupun hutang saya berupa emas seperti Jabal Sabir Pak. Jabal Sabir bukit sedikit berangkat. Begitu Pak, lunas kata Rasulullah Pak. Pokoknya mereka punya hutang Jakarta Pak.
penjara. Cuma 3 kali Jumatan tak lunas Pak. Alhamdulillah. Allah kasih solusi Pak. Solusi demi Allah Bapak Ibu. Apakah ini cuma dibaca di hari Jumat? Jumat Pak ya? Dalam kitab Salihus Sholihin dibaca cuma hari Jumat. Ibu-ibu yang tahu sholat Jumat Bu, amankan selesai sholat zuhur tapi pada hari Jumat. Berapa kali kokolim? Apa bacaannya? Baca di sini Pak. Baca. Ini kalau dibahas waktunya cukup. Baca Pak ya. Nanti kita begini Pak. Oke, kita tulis begini. Aku, Bapak Ibu, Pak, jabatan bisa hancur gara-gara ini, betul Pak? Bapak punya jabatan, Ibu anak punya jabatan. Pengen bagus ke jabatannya Pak? Karir Bapak nih Pak. Pertama Pak syaratnya, Bapak jabatan kalau pengen berkah, soalnya waktu jangan ditinggalkan. Kedua, dapat jabatan duit dari jabatan Bapak sedekah dulu Pak, sedekah. Yang minimal itu keluarkan 2,5%. Biar kan sama sholat sunnah sama sedekah sunnah. Sudah Pak ya? Setelah itu Bapak amankan di sini Pak. Di sini ada doa spesial Allah ajarkan Pak. Doa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dikasih kerajaan Pak, Nabi yang paling kaya. Ternyata pokok ini dalam Al-Quran Nabi Sulaiman suka membaca doa ini. Singkat Pak doanya Pak. Amalkan Pak ya. Tapi syaratnya ini tokcer, sholat dan sedekah. Makan dulu Pak. Sudah Pak? Yang punya dagang, properti, bisnis usaha, mau dagang, mau lanjut ke dagang, mau berkah gampang tuh. Soalnya waktu jangan tinggalkan, sesibuk apapun dagangnya Bapak Ibu. Yang kedua, sedekah Pak, dapat sedekah Pak, sedekah hadiah, sedekah hadiah. Setelah itu amalkan ini ada yang Nabi Sulaiman juga Bu. Nabi Sulaiman Nabi yang paling kaya. Ternyata Nabi Sulaiman juga membaca doa ini. Kita banyak lebar Bapak Ibu. Oke Pak ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Pak, kata kita hari ini Pak, aku bisa menembus obat kalian di apotek, tapi mohon maaf aku tidak bisa menyembuhkan penyakit kalian. Kenapa? Aku hanya diri aku bukan Tuhan. Tetapi kenapa banyak manusia yang menemankan saya? Mantan-mantan dia banyak duit sombong Pak. Kalau sakit bisa ke Jerman, ke Eropa, Prancis, ke Singapura, bisa ke mana? Ke Jepang. Bisa ke rumah sakit yang termahal, beli dokter pilot yang terhebat, bisa beli obat yang termahal. Pulang tak kunjung sembuh. Kenapa tak sembuh? Duit bukan Tuhan. Dia hanya bisa bayar dokter rumah sakit tapi tak bisa menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Wa idza maritu fa huwa yashfi. Aku sakit hanya Allah yang menyembuhkan. Tuh, ini solusi Pak. Ada yang sakit Pak? Sini Bu, ada yang sakit? Sudah berobat Bu? Kalau sakit kuatkan imun dulu Pak. Bapak medis dulu Pak. Lalu kuatkan iman sepaket Pak. Kuatkan iman Pak ya. Bapak bantu dengan sholat, bantu dengan sedekah. Setelah itu Pak, baca ini Pak, doa ruqyah syariah. Ruqyah syariah jampi-jampi sesuai ajaran Islam Pak. Di jampi-jampi Al-Quran Pak. Ada Pak dia ya Pak ya. Ruqyah syariah itu bukan buat orang kesurupan, tapi buat pengobatan. Kalau ada yang kesurupan, tokcer lagi Bapak Ibu. Barangkali sakitnya Pak, medis Bapak Ibu, tokcer Pak. Nanti Bapak Ibu mohon maaf ya Pak, nanti kalau rumahnya banyak setan, banyak jin yang mengganggu Pak ya, Bapak diguna-guna orang. Apa ada yang kesurupan Pak? Bapak amalkan Pak. Baca doa ruqyah syariah. Ini cuma singkat, satu apa dua Pak? Keluar Pak jinnya Bapak Ibu. Bapak sudah buktikan Pak. Ini langsung dari sahabat Rasulullah dari Bapak Ibu. Bapak itu ketika menghafal Quran 30 juz Pak, belum ngerti ilmu ruqyah syariah. Ada yang kesurupan Bapak tolong anak saya lagi kesurupan, datang Pak. Baca surah Yasin Pak. 30 menit bolak-balik, jinnya tak mau keluar Bapak Ibu. Tapi begitu baca doa ruqyah Pak, 2 menit langsung keluar Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu ya, amalkan doa ruqyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena sudah malam, Bapak tak panjang lebar Bapak Ibu. Ini buku Pak, Masya Allah, ini buku dakwah bil qalam. Dakwah dengan cara menulis efisien sepanjang masa. Bapak sudah menulis 4 buah buku Pak. Semuanya bukan sembarang tulisan, semuanya hasil penelitian, pengalaman, sebetulnya Koli, tapi ini buku yang paling lama Pak. 17 tahun lama yang menulis buku ini Pak. Ini buku Bapak Ibu, ini buku bestseller Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, sekarang kita pesan terakhir Bapak Ibu yang berbahagia, terakhir pesan Bapak Ibu yang berbahagia, Pak. Nanti kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Pak, menghadap kepada Allah, aku dari sifat-sifat selama ini aku tidak bisa memandikan Pak di alam kubur sampai di alam akhirat. Kecuali kalau aku duit ketika masih hidup Pak, kalian cari cara yang halal. Lalu pertama soal waktu kalian tinggalkan Pak. Kenapa? Karena aku duit datangnya dari Allah rezeki Bapak Ibu. Ya Pak ya. Setelah itu Bapak sedekah Pak. Bapak dapat duit, Bapak dapat terima kasih. Bapak sedekah ke sebagian Bapak Ibu. Bapak sholat dan sedekah. Maka ini duit Bapak Ibu Bapak bantu masjid, bantu sholat, wakaf Al-Quran macam-macam Bapak Ibu.
maka dia akan dimandikan di alam kubur sampai di alam akhirat. Itu yang ngomong Nabi Muhammad. Apabila manusia meninggal dunia, putus antara hidup dan yang mati. Yang gak pernah putus cuma ada 3. Salah satunya sedekah jariah, sedekah yang terus mengalir pahalanya, Pak. Ya Pak ya, apa sedekah jariah salah satunya Pak? Salah satu wakaf Al-Quran itu sedekah jariah Bapak Ibu yang berbahagia. Oke Bapak Ibu, oke sekarang dakwah sebagai penutup selesai Pak. Sekarang dakwah bil kolam, saatnya bagi-bagi buku. Ini singkat pada Bapak Ibu ya. Kita lompat pacarannya Bapak Ibu, karena sudah malam Bapak Ibu. Sekarang saatnya bagi-bagi buku. Mau buku Bapak Ibu? Mau buku? Kasih. Ini buku dakwah bil kolam, dakwah acara tulis DBC sepanjang masa. Tapi mohon maaf, toko ini Pak sudah menulis 40 buku. Semuanya bukan sembarang tulisan, semuanya hasil penelitian, pengalaman, spiritual knowledge Pak selama tulis dapat. Ini buku yang lama Pak. Yang lama itu Pak bukan menulisnya Pak, tulis sebentar Pak Ibu. Ya Pak ya, pokok Pak 3 hari Pak tulisnya tapi yang lama itu pengalaman spiritualnya. Dapat ilmu, kurang hari tanpa kepamanan Pak, diamalkan Pak. Terbukti keberkahannya, kamu tulis Pak. Jadi sudah aku coba. Bapak Ibu, nanti siapapun yang dapat buku ini, tolong dibacain ya, baca. Nanti yang punya dagang, dagangnya berkah. Yang rumah tangganya berkah. Bukunya berkah, anaknya berkah, semuanya berkah Pak. Meninggal untuk Fatimah. Nanti kalau sudah berkah, para baca buku ini Pak, tolong Pak ya. Nanti yang dapat buku ini Pak, semuanya pegang buku Pak. Kita foto-foto bersama dulu Pak. Kenapa foto bersama? Lawan sosial media gambar-gambar yang terkenal Pak. Kita lawan dengan gambar-gambar yang amal soleh kita gambar-gambar amal pengajian Bapak Ibu. Lawan ya. Nanti setelah foto-foto bersama, dia dapat buku. Siapa dapat buku Pak? Nanti silakan bukunya Bapak ke depan. Bapak robek ini Pak. Robek. Nah ini ya. Dia dapat Pak. Dapat ini. Pelasnya pasif Pak. Pasif. Setelah pasif, bukunya bawa ke Pokoling Pak. Pokoling tanda tangan sebagai penulisnya. Tapi kalau di rumah Pak dibaca Pak. Kalau selesai dibaca, Bapak selesai dibaca buku, tolong jangan lempar sembarangan jangan Pak. Tapi letak di lemari. Sebelum letak lemari, buku pesan Pak. Buka halaman kedua. Ini halaman kedua ini Pak ada setengah lembar kosong. Tulis Pak, tulis. Ini ada pesan. Pesan Pak. Ini sengaja Pokoling siapkan Pak. Pesan. Tulis hadiah papa mama buat anakku yang tercinta. Letakkan lemari Pak, letakkan Pak. Pak, anaknya ada berapa? Ada 5. Dapatkan bukunya 5 Pak. Ada 10, dapatkan bukunya 10. Tulis pertama buat Usman, Aisyah, Nasir, Soleh. Letak lemari. Nanti kalau kita sudah meninggal dunia, ini buku otomatis akan jadi kenang-kenangan. Kapan jadi kenang-kenangan? Kalau kita sudah meninggal dunia. Begitu kita sudah meninggal Pak, jadi kenang-kenangan Pak. Anak kita rindu sama orang tuanya, pasti yang dia cari adalah peninggalan yang paling berharga Pak. Ada buku Pak, karena ada pesan Pak suruh baca Pak, dia baca Pak. Begitu dia baca, dapat hidayah Pak. Jadi anak yang berkah, soleh dan soleha, dia akan menolong ketika kita dalam buku. Di sini diajarkan Pak, bagaimana berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Diajarkan Bapak Ibu. Pak, nanti kalau sudah berkah peraturan baca buku, tolong Bapak ini buku sudah diterima langsung oleh Bapak mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Jadi ketika buku itu dilaunching Pak dibaca, ketika dibaca oleh beliau Pak, apa kata beliau? Apa rahasia untuk menggapai keberkahan hidup, usia, rezeki, keluarga, keturunan, jabatan, karir, usaha jodoh, serta meraih sukses dunia akhirat meninggal husnul khotimah? Ya, jawabannya ada di buku ini. Ini buku bestseller Pak, sudah keluar hampir 1 juta eksemplar. Ceramah di Sumatera Selatan Bapak Gubernur mengambil 3.000 eksemplar. Ceramah di Wali Kota Lampung Bapak Wali Kota Lampung mengambil 5.500 eksemplar. Bisa dikirim ke Jakarta Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini buku tak ada di Gramedia, tak ada buku manapun saja. Ini buku hanya bisa didapatkan hanya bersama Pokoling, di mana Pokoling berada. Hari ini bawa 600 eksemplar. Sekarang begini, siapa yang mau buku ini, tolong tunjuk tangan Pak. Kita mau tunjuk Pak. Mau kan? Semuanya mau buku ini Pak? Mau Pak ya? Mau Pak ya? Dikasih Pak, dikasih. Buku ini akan dikasih karena buku ini tak dijual belikan transaksinya Pak. Ini tak berniaga punya Bapak Ibu. Dikasih. Ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu ada syaratnya. Ada syaratnya Pak? Dikasih ada syaratnya. Berapa syaratnya Pak? Syaratnya Bapak amalkan syarat ini makin top chair Pak. Makin top chair. Bapak sholat biar mustajab diterima Pak. Ada syarat apa Pak? Syarat sholat itu harus punya wudhu. Semuanya pakai syarat.
Bapak syaratnya gampang. Syaratnya Pak tadi begini. Sekarang dakwah bil lisan udah. Bapak dapat dakwah bil qalam terus Pak. Yang ketiga Pak, sempurna Pak, dakwah bil hal. Praktek. Praktekin isi ceramahnya hari ini Pak. Dalam ilmu tak praktekin cuma Pak. Seperti bawahnya ada berbu. Bagaimana cara praktekinnya? Gampang. Duitnya sukses, rubah jadi berkah. Betul Pak ya? Ini syaratnya Pak, cuma berniaga sama Allah. Bapak Ibu, siapa yang berniaga sama Allah, bukunya dikasih. Bukan hanya buku kasih Pak, kasih bonus spesial Bapak Ibu. Bapak punya jas, semi jas Pak. Ini semi jas Pak, berbentuk rompi, tapi semi jas nih Pak. Semi jas. Ini khasnya Poli Pak. Dikasih Pak, dikasih. Langsung dari KLC Komponen Plot. Butuhnya Plot sendiri Pak, dikasih. Jadi siapa yang berniaga Bapak Ibu, kau kasih baju, dikasih ini Bapak Ibu. Bagaimana cara Bapak Ibu untuk bahagia? Begini, Bapak gini. Nanti yang tak coba nih Pak, sebelum Bapak Ibu ya, yang tak bisa berniaga pakai harta, berniaga pakai jiwa. Ya Pak ya, berjuang itu pakai harta dan jiwa. Tak bisa pakai harta, pakai jiwa Pak. Bapak dengarkan Pak. Lihat nih Bapak, lihat. Jangan pergi Bapak Ibu, Bapak dengar Pak. Jangan ketika ada angkutan petang Bapak Ibu. Tapi kalau ada amal soleh pakai amal buat jangan ya. Bapak sudah berdagang pakai waktu. Korbankan waktu 10 menit Bapak. Tapi kan waktu lama ya Allah. Semoga rezekinya lancar ya Allah. Jadi orang sedekah Pak kita main Pak. Ya Allah lancarkan rezekinya ya Allah. Itu doa Pak kembali ke kita Bapak Ibu. Ya Pak ya. Ada sedekah doakan doa Bapak. Bapak Ibu yang berbahagia. Ini caranya begini Pak. Hari ini Komponen ceramah akhir tahun Pak, dalam rangka muhasabah akhir tahun Pak, untuk kita Pak sholat dan sedekah. Hari ini Pak kita punya program Pak sama punya IKRI Pak. Komponen Pak diundang ceramah Pak oleh beliau di Bapak Ibu. Kenapa aku mau? Koko mensupport rumah yayasan Bapak. Mereka ini Pak, beliau ini Pak, ini beliau sekolah, punya IKRI, punya itu lulus sekolah Bapak, ceramah Bapak. Pak, mereka tak gengsi Pak, walaupun dosen pada kenapa? Kita mendapat kebaikan Bapak yang berbahagia. Hari ini kita menambahkan 1000 minyak emas sehari sebelum Al-Quran Masyaallah. Bapak Ibu jangan begini. Hari ini kamu lihat Pak, mohon maaf Bapak Ibu, mana Qurannya Pak? Nah, ada Qurannya Pak? Oh ini, Masya Allah. Nih, nanti bajunya dikasih Pak. Dikasih Bapak Ibu. Ini baru Pak. Yang ini kok ketek Pak, jangan Pak. Pak, boleh buka Bu ya? Boleh buka dulu. Oh sudah, Masya Allah. Ini Quran. Kau boleh Pak ketika hafal Quran Pak setahun dan bulan. Caranya bagaimana? Pertama, cari Quran yang bertaraf internasional. Ini bertaraf internasional Pak. Cetakannya kayak apa lihat Pak? Satu Quran dikasih 5 warna. Ini 30 juz. Ini bertaraf internasional. Bapak Mekah, Madinah ketemu Pak. Kalau ini ketemu Pak sama. Ya Pak ya. Kalau boleh di sini Pak banyak Quran yang bertaraf Indonesia Pak ya. Jogja, Semarang, Bogor Pak ya. Itu Pak Indonesia Pak ya. Kalau ini bertaraf internasional Pak. Bapak ke Mekah ketemu Pak. Australia kalau ketemu Pak. Ini satu juz cuma 10 lembar Pak. 10 lembar Pak, 10 lembar. Sama Pak, 10 lembar Pak. Satu juz 10 lembar, 20 halaman. Bapak itu kalau balas baca Al-Quran, tak bisa Al-Quran Pak, Bapak balas Al-Quran, hal yang sama Pak, Masya Allah. Nanti pada hari kiamat kata Rasulullah, penolong kalian yang paling tinggi di sisi Allah itu bukan Nabi, bukan wali, bukan Nabi, bukan malaikat. Penolong bagi siapa Pak? Al-Quran. Ya Pak ya, tak bisa baca apa-apa Pak. Bapak Ibu, ini begini, Bapak Ibu, 10 juz 10 lembar. Nanti Bapak Ibu 1 lembar ini Pak, apalagi ini warna apa? Ada hijau, biru, kuning, merah, asal ada Pak. Ini ada 5 warna. Jadi kalau pengen hatam gampang, itu pengen hatam masalah Ramadan gampang tuh. 1 Quran 10 juz. Ramadan 30 hari ya Bu ya. 1 hari baca 2 lembar. Habis sholat subuh 2 lembar, sholat subuh 2 lembar, sholat asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Selesai baru 1 juz. 30 hari 30 juz selesai Bapak Ibu. Ini kalau pengen malam Bapak, sampai baca. Kalau paling malas banget 1 hari 1 lembar, 1 halaman. Nanti paling kecil habis sholat subuh baca yang warna biru, lalu baca warna hijau, kuning Pak. Ini 1 hari selesai 30. 1 lembar ada 5 warna. Masya Allah. Ini bertaraf nasional. Asbabun nuzul tajwidnya semua lengkap Pak.
Semuanya lengkap Bapak Ibu, Masya Allah. Oke Bapak Ibu ya, ini Quran versi baru Pak. Oke Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini Pak kita tebal Al-Quran. Bapak Ibu, siapa nanti di antara ini berniaga Pak? Uang Al-Quran. Qurannya buat siapa? Buat masih kita Bapak Ibu. Kita tinggalkan Bapak Ibu. Nah, kita kalau pengen bagi-bagi bisa Pak, tapi kita pengen bagi akan amal soleh. Tadi dapat ilmu, sekarang praktek. Begini Bapak Ibu, yang tak bisa bawa uang cash, gampang Bapak Ibu. Ini Quran kita bawa Pak, 1000 Al-Quran Pak, ada mobil Bapak Ibu. Kita siapkan Bapak Ibu. Qurannya langsung kita letakkan Pak. Yang wakaf Quran, nanti Qurannya langsung kita tinggal ya Bu ya. Ibu ambil Qurannya langsung serahkan sendiri kepada masjid Bapak Ibu yang berbahagia. Ya Bu ya, satu diambil tak masalah, bawa pulang tak masalah. Karena kita punya wakaf Al-Quran. Ini Bapak Ibu, ini Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti di sini ada komitmen. Bapak Ibu tulis nama Pak, tulis begini. Jadi begini, tulis nama sama nomor WhatsApp. Cuma dua aja Pak, nama sama nomor WhatsApp. Ya Bu ya. Nanti yang ini kita robek Pak, kita robek ini, kita robek ini, yang ini kita robek ini. Ya. Tulis nama atau kita robek Pak, robek begini. Ini dirobek. Nah, yang ini Pak, kita bawa pulang Pak, dibawa pulang sama yayasan. Buat apa? Nama ini akan kita doakan bersama anak-anak yang lagi menghafal Al-Quran Pak. Yayasan ini Pak, yayasan Buya Ikri, Buya Meko Pak, ini semua anak-anak Al-Quran Bapak Ibu. Doakan Pak. Kita tak tahu lisan yang mana ya Allah kabulkan Bapak Ibu. Ya Pak ya. Di sini Pak ada nomor rekening yayasan Pak, rekening Bank Syariah Indonesia. Nanti ada nomor WhatsApp Pak. Bapak kalau sudah transfer bisa besok lusa, tak masalah Bapak Ibu ya Pak ya. Tak masalah. Kalau sudah transfer besok lusa atau sudah tinggal tak masalah Bapak Ibu. Yang penting ambil Qurannya dulu. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, nanti kalau sudah dikirim Bapak foto, jepret, kabari ke sini Pak nomor WhatsApp. Ustaz, saya sudah kirim. Nanti Bu, nah Bapak Ibu yang berbahagia, nanti akan disapa Pak. Kalau disapa, silakan Bu ya balas Pak. Ustaz, titip doa nama anak saya sebagainya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, tolong niatin. Ya Allah, hari ini aku Bapakku karena aku minta-minta. Oke Bapak Ibu, ini. Bapak Ibu, jangan pulang sebentar ya. Kita akan program menambah 1000 Al-Quran. Bapak Ibu, siapa di antara hamba Allah yang ingin berniaga sama Allah Pak? Wakaf 25 Al-Quran, 10 juta rupiah, dikasih cindera mata 1 baju koko, sama dikasih bukunya 10 eksemplar. Bukunya dikasih sebagai cindera mata 10 eksemplar, bajunya 1 Pak sebagai cindera mata. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu? Kalau ada tunjuk tangan Pak. Ada Bapak Ibu mau kan? Ada. Bismillah Bapak Ibu. Kita buka Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu. Karena kalau kita beli kendaraan dunia Pak, nah 300 juta atau kita berani bahas. Sekarang kita beli kendaraan akhirat. Bapak Ibu sudah niatkan. Kira-kira ada Bapak Ibu ada yang berkenan Pak? Tak masalah Bapak Ibu. Kemarin di Batam Pak, Masya Allah berjauh, Masya Allah Pak, luar biasa. Di Pulauan Bapak Ibu. Nah, hari ini mau ingin coba di Sumatera Barat. Ada nggak? Siapa di antara hamba Allah yang ingin berniaga Pak? 10 juta rupiah dengan wakaf 25 Al-Quran. Dikasih bukunya 10 eksemplar sebagai cindera mata, ditambah 1 jasnya kepala dikasih ini proses. Ada nggak kira-kira Bu? Kalau ada untuk anak-anak. Bismillah, ada yang berani Bu? Ada yang mau? Ada yang berkenan Bapak Ibu kira-kira? Ada yang berkenan nggak? Kalau tak berkenan, tak masalah Bapak Ibu. Ya, ada apa? Oke ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tak masalah Bapak Ibu. Sekarang begini, siapa di antara hamba Allah ingin berniaga? 15 Al-Quran, wakaf 15 Al-Quran, 5 juta rupiah. Dikasih bukunya 5 eksemplar, bajunya 1 baju. 1 baju sebagai cindera mata, 5 juta rupiah. Bapak Ibu, bismillah. Ada yang berkenan Bapak Ibu? Dikasih 1 baju semi jas yang kokolim, dikasih bukunya 5 eksemplar, kurang wakaf tepat 15 Al-Quran tak diterima Bapak Ibu. Nanti silakan boleh bawa pulang, sisanya diwakafkan Bapak Ibu. Ada nomor, ada apa kira-kira siapa Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Ini titik pertama Pak. Ada? Kalau ada tunjuk tangan Pak. Tunjuk tangan. Sekarang kita lewat sosial media Pak. Sedangkan sekarang harus terang-terangan. Buat apa? Buat motivasi yang lain Pak. Yang lain kembang sedekah. Supaya iri hati. Karena iri hati boleh terhadap perkara. Iri hati ke orang yang kembang sedekah. Ada Bapak Ibu? Siapa Pak? Ada yang berkenan Pak? 5 juta rupiah. 15 Al-Quran dia wakafkan Bapak Ibu. Dikasih bukunya 5.
dan satu set ijazah yang paling kita kasih Pak. Ada Bapak Ibu? Kalau ada beri tangan Pak. Ada? Tidak ada? Oke. Ada Bapak Ibu? Ada? Belum ada Bapak Ibu ya? Nanti kalau barangkali ada yang di belakang yang Pak, monggo silakan Bapak Ibu yang berbahagia ya. Nanti hubungi dari manajemen dari Yayasan Ikhtimas Syaraf Al-Quran. Oke Bapak Ibu yang berbahagia. Sekarang begini Pak, terakhir Bapak Ibu, siapa di antara orang yang ingin berniaga kepada Allah wakaf 10 Al-Quran 10 Al-Quran 10 kan? 2 juta rupiah Pak. Nanti dikasih bukunya berapa kan? Bukunya 4 eksemplar Pak. Ada Bapak Ibu? Siapa? 2 juta rupiah. Ibu satu di belakang yang pakai jilbab hitam berniaga Pak. Sudah berwakaf. Ibu sebagai apa? Buka Bapak Ibu. Masya Allah buka. Allahu Akbar. Silakan tulis namanya. Langsung kasih Ya. bukunya 4. Pak Supri boleh Pak? Ada Ada satu 1 Qurannya langsung 2 dikasih. juta. Ukurannya ada 10. 10 eksemplar kasih Ya. Ibu nanti silakan wakaf sendiri Qurannya Bapak Ibu. Ya. Akurannya Ibu bawa ke depan. Mohon Pak Rinaldi Pak. Ini Quran Pak buat masjid Bapak Ibu. Silakan Pak. Ya. Ini Quran Masya Allah Pak. Ini Masya Allah. jadi apa? Ini Quran yang pernah kotak milik terbaik Bapak Ibu. Pak Supri boleh Pak? Bapak Ibu, Bapak kalau beli, nah beli Pak. Tapi ini Bapak buatkan Pak. Masya Allah. Ini sudah ajaran. 1 hamba Allah 2 juta rupiah. Ada lagi Bapak Ibu siapa Pak? Yang ada Bapak Ibu 2 juta Pak. Masya Allah akhir tahun Bapak untuk dengan sedekah Bapak Ibu. Kalau akhir tahun Bapak Ibu ada? Siapa Pak? 2 juta rupiah. Masih ada? Ada kan Bapak Ibu? 1 hamba Allah Bapak yang soleh sedekah Al-Quran 2 juta rupiah 10 Al-Quran tambah 1 Ustaz. Masya Allah yang sudah sedekah kita doakan hartanya berkah, rumah tangganya berkah, umurnya berkah, insya Allah meninggal dunia khotimah. Sudah 2 Allah soleh Pak. Bapak Ibu silakan Pak ya. Sebentar lagi Bapak Ibu. Ada Pak 2 hamba Allah. Masih ada Bapak Ibu siapa Pak? Sudah 2 hamba Allah Pak. Allahu Akbar. Udah 2 ya Pak ya. Ada lagi Bapak Ibu 2 juta rupiah. 2 juta rupiah 10 Al-Quran. Dikasih bukunya 4 eksemplar Pak. Ya. Sebagai penerapan Pak. Al-Qurannya boleh di bawah 1 bulan ya toh. Satu baru pulang. 9-nya boleh diantarkan ke depan, kita serahkan langsung kepada ketua DKM supaya diserahkan untuk adik-adik kami yang belajar PBA di sini. Mudah-mudahan Allahu Akbar. Untuk kita Bapak Ibu mau kasih ilmu sekarang adalah amal ladangnya Bapak praktekin Bapak Ibu yang berbahagia. Oke Bu, Masya Allah Qurannya cakep banget Bu, Masya Allah. Ini Quran versi interpretar internasional. Sudah 2 orang Pak sama Allah. Masih ada Bapak Ibu 2 juta rupiah Pak berniaga sama Allah. Artinya nih Pak ya, ya Allah aku sedekah jariah atas nama siapa Pak? Ibuku, bapakku. Silakan Bapak Ibu ya. Pertama yang lagi sakit sedekah sama mereka Bu. Ya, karena kalau kita atas nama kita dapat pahala, yang disebutin namanya dapat pahala sampai Bapak Ibu yang berbahagia. Ada Bapak Ibu? Sudah 2 orang ada yang lain? Kita kan bakal ada Pak. Bukunya ada sekarang, Qurannya ada sekarang. Nanti bisa ditransfer Bu. Cuma isi nama sama WhatsApp. Ditransfer dari seluruh tak masalah. Adik, Allah Akbar. Ustaz Buya, Buya Ikri, seorang pemuda, Masya Allah, mengambil 2 juta rupiah. Ini anaknya ya? Bukan, oh ayah. Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Ya Supri, Masya Allah. Kayak mahasiswa ya, tapi uang tamunya beliau waktu transfer Bapak. Masya Allah. Saudara Adinda hanya berkah ya, orang tuanya katanya berkah, insya Allah meninggal dunia khotimah. Masya Allah. Ini 1 Adinda 2 juta rupiah. Langsung kasih bukunya 4. Isi sendiri Pak ya. Cuma isi nama sama WhatsApp Bu. Nama jangan salah Bu. Nama WhatsApp jangan salah Bu ya. Kenapa? Nomor WhatsApp ada disapa Bu. Disapa oleh manajemen Bu. Disapa. Ketika disapa, Ibu kirim nama lengkap B dan inti alamat. Seperti Bu. Biar doakan masalah ada yang mahal paluran Bapak Ibu. Sudah 3 orang. 3 nama Allah. Masih ada Bapak Ibu? Masih ada? 2 juta rupiah Pak? Masih ada? Siapa? Bapak Ibu Bismillah. Masih ada? Sudah cukup Pak 3 hamba Allah yang berwakaf 2 juta rupiah. Ini Quran Pak dari kita untuk kita Bapak Ibu yang berbahagia. Ini dibaca Pak terus mengalir pahalanya Bapak Ibu yang berbahagia. Sedekah wakaf Al-Quran. Masih ada? Allahu Akbar, masih ada. Berarti 3 orang tadi ya Pak ya. Iya. Ibu, akunnya sudah Bu. Bukunya masih ada Bapak Ibu? Siapa? Masih ada? Sebelum tutup Bapak Ibu. Masih ada? Karena bukunya buat berniaga kepada Allah. Oh iya. Oh, Ada lagi Bapak yang di sebelahnya kok, Masya Allah. Allah kita doakan Bapak hartanya berkah, rumah tangganya berkah, insya Allah meninggal dunia khotimah. Pak,
Kenapa kita pakai warna merah? Supaya proyek terus berjalan Pak. Kita terus cetak Bapak Ibu yang berbahagia Pak. Kalau Bapak nggak cetak mata wakaf, stek selesai sekali ini Pak. Tapi dia terus mutar Bapak Ibu sesuatu Bapak kepada Bapak Ibu yang berbahagia. Dari kita untuk kita sedekah jariah, Masya Allah. Dapat ilmu sekarang praktek Pak. Ini ada amalnya dari kita untuk kita. Sudah 4 hamba Allah yang soleh. Masih ada Bapak Ibu yang lain Pak? Masih ada? Cukup ya? Masih ada Bapak Ibu? Sudah? Cukup Pak? Selesai ya? Yuk Bapak Ibu kita bacakan Fatihah yang kita bawakan. Semoga Allah yang berkah Bapak Ibu, oke masih ada kesempatan Pak. Siapa di antara hamba Allah yang ingin berniaga sama Allah 1 juta rupiah? Berapa kurang Ustaz? 1 juta rupiah wakaf 5 Al-Quran dikasih buku sebagai citra mati 3 buku dikasih buku. 1 hamba Allah yang solehah. Allahu Akbar. 1 juta. Lagi Bapak Ibu. 5 Al-Quran. Semuanya berkah. Subhanallah, Pak Haji di depan kok. Ya. Pak Haji di depan satu kok. Kasih pulpen aja, kasih pulpen, langsung kasih sini Ibu ya, isi nama sama nama WhatsApp, langsung kasih ukurannya. Nanti dirobek dia robeknya itu ditukar buku sebagai citra mata. Oke, 1 hamba Allah yang soleh. Masih ada Pak? 1 hamba Allah yang soleh, 3 Pak Haji yang soleh, Masya Allah. 1 juta, 1 juta. Silakan Ustaz. Ayo sini Pak ya. Bapak yang sudah duduk manis Pak, sudah berdagang pakai hak. Bapak manis Pak, sudah bapak. Ibu, kepada Allah hamba yang soleh Pak. Ibu tuh belakang. Allah Akbar. Bapak Ibu ternyata ini luar biasa Pak mengamalkan isi ceramah yang tadi disampaikan Bapak Ibu yang pertama. Sudah 3 orang Pak ya. 1 ya. Bapak isi nama tadi boleh. Isi nama sama nomor WhatsApp. 1. Allahu Akbar. Abang yang di sana Mas. Isi nama. Nanti ambil ya. Ibu robek ya, robek. Tukar buku, dikasih buku. Setelah dirobek, yang nama yang isi nama WhatsApp, tukar buku. Masya Allah, ada bapaknya lagi. Masih ada Bapak? Masih ada Bapak Ibu? Siapa Pak? 1 juta rupiah, wakaf 5 Al-Quran. 1 Quran, 2 Quran Pak. Tak masalah ya. Yang lain diwakafkan Bapak Ibu. Karena kita memang wakaf, kalau wakaf Al-Quran. Satunya 2 Quran Pak bisa dibaca di rumah Bapak Ibu yang berbahagia. Masya Allah. Pak, ada Bapak Ibu siapa? 1 nama Allah yang soleh. Alhamdulillah. Langsung nanti tukar Pak ya. Iya. Bisa. Ada lagi? Bapak Ibu, nanti kita bacakan bareng-bareng Bapak Ibu Pak. Yang tiap satu wakaf pakai Al-Quran, Bapak kemarin terakhir kita bacakan Fatihah. Bapak sudah wakaf dan pengen pakai jiwa Pak. Allahu Akbar. Nanti doa yang banyak kepada kalian gimana Bapak Ibu. Masya Allah. 1 juta rupiah masih ada Bapak Ibu? 1 juta 5 Al-Quran. 5 Al-Quran. Dapat bukunya 3. Bukunya kasih 3 sebagai putra mata. Masih ada Bapak Ibu? Coba Al-Qurannya di sini, Bapak ya. Itu bukunya top chair Bapak amalkan Pak. Kenapa Bapak sudah bukan iklan Pak? Sholat dan sedekah. Bapak buktikan Bapak Masya Allah. Masih ada Bapak Ibu akhir tahun Pak kita muhasabah tutup akhir tahun Pak kita waktu Bapak Ibu. Masya Allah Pak kita punya masa lalu Bapak Ibu berbahagia ya Pak. Mudah-mudahan bersedekah ini Pak Allah jauh dari sekarang yang musibah Bapak Ibu berbahagia. Masih ada Pak 1 juta rupiah Bismillah. Cukup ya? Cukup selesai Bu? 1 juta selesai ya? Oke. Bapak Ibu terakhir Bapak Ibu. Siapa di antara hamba Allah yang ingin berniaga 500.000 rupiah? Berapa kurang 500.000 Ustaz? Ya ini 500.000 berapa kurang? Oh 605 ya. Yang ingin bersedekah jariah 600.000 3 Al-Quran dikasih bukunya 2 sebagai citra mata. Siapa Pak? 600.000 Pak. Wakafnya 3 Al-Quran masih ada? 600.000 1, 2 hamba Allah yang soleh Bapak udah Ya, Allah Akbar. Kalau baju ini 2 hamba Allah yang soleh kasihkan langsung Bapak Ibu ya. Kasihkan. Siapa lagi Pak? Masih ada? Siapa? 600.000 rupiah wakafnya 3 Al-Quran. Yang satu Al-Quran tak masalah Bapak Ibu ya. Bukunya dikasih 2 Pak sebagai citra mata Bapak Ibu. Masya Allah. Nanti yang sudah buku ke depan ya kita foto-foto bersama. Nanti lalu beli motor tangan. Setelah itu kita foto-foto bersama Bapak Ibu. Mana ada Pak? 600.000 rupiah. Sedekah. Jangan lupa diniatin Pak. Diniatin ya Allah. Aku sedekah cari atas nama siapa Pak Monggo Bapak Ibu ya. Ibunya, bapaknya, anaknya yang sudah masih ada apa nama-nama anaknya keluarga boleh Bapak Ibu yang berbahagia. Ya Pak masih ada? Ibu sama Allah yang soleh di belakang ya Pak ya. Masya Allah. Silakan tim 2 hamba Allah yang solehah. Ustaz. Nah ini intinya adalah makan yang berbanyak nih. Coba Ibu 1 silakan Bu. Langsung 1, 2 ya. Siapa lagi Pak? Pak sebentar Pak ya. Bapak
dalam waktu sebentar saja kita sudah berniaga pada jiwa Bapak Ibu. Ya, tak bisa berdapat yang atas, pakai jiwa. Nanti kita doakan Pak, mereka Bapak Ibu yang mendoakannya dapat pahala yang sama Pak. Doa yang baik kembali kepada yang mendoakannya. Dua, nama Allah yang soleh. Tulis ya Bu ya, tulis nama sama nomor WhatsApp ya Bu ya. Tulis ini namanya siapa. Nanti kalau namanya bintinya Bu, ibu itu nama siapa, nanti ketika dibalas WA, ada kan di WA sama beliau. Di WA, kita TikTok nama ibu saya ini, nanti dimakan bersama anak kita. Oke Bu ya, sudah siapa Bu? Ini bapak kan ibunya sudah datang sama dia ya. Dapatnya di depan, ibunya di belakang. Siapa? 600.000 rupiah, wakafnya 3 Al-Quran, 1 bulan masalah. Yang bulan diwakafkan langsung, diwakaf sendiri Bapak Ibu ya. Wakaf serahkan langsung nanti kepada masjid, Bapak Ibu yang berbahagia. Karena kalau Pak sebagian mau dibaca Pak. Nanti kalau dikasih anak yang lagi menghafal Quran dibaca Pak, Masya Allah sebagian luar biasa. Silakan. Masih ada Pak 600.000 rupiah sebelum tutup Pak. Selesai? Masih ada? Kita kan Pak kalau ada ibu, misalkan punya ayah bunda. Oke, selesai Bapak Ibu ya. Kita mau bacakan amalnya bareng-bareng. Semoga hartanya berkah, rumah tangannya berkah, karirnya berkah, jabatannya berkah, usahanya berkah, insyaallah. Sudah selesai ya. Oke, sebagai penutup yang terakhir, Bapak Ibu, siapa di antara hamba Allah yang ingin berniaga kepada Allah? Wakaf Al-Quran Pak. Yang terakhir 350.000 wakaf 2 Al-Quran. Satunya uang pulang boleh, satunya diwakafkan. Dapat buku sebagai penyelamatan 1 buku Pak. Yang 350.000 wakafnya 2 Al-Quran, 1 uang pulang, 1 diwakafkan Bapak Ibu. Dikasih buku sebagai penyelamatan 1 buah buku. Yang terakhir Pak selesai. Mas ada? Siapa? Ada 350.000 rupiah. 1 buku, tapi saya melempar minimal 1 buku dapat Bapak Ibu. Waktu bulan. Yang penting dia sudah beramal oleh Bapak Ibu. Bapak Allah yang soleh 1 berniaga 350.000 Al-Quran diwakafkan. Silakan Bapak 1, 2 Allah yang soleh, 2 Allah yang soleh. Siapa lagi Pak? 2 ya Pak ya. Masih ada Bapak Ibu 350.000 rupiah, 3 Allah yang soleh. Nah, Ustaz, silakan. Kalau kurangnya nanti bisa ditukar aja, bukunya dirobek, tukar buku langsung. Bapak 1, 2, 1, 2, 4 ya, 4, Masya Allah ya Bapak Ibu. Nah, siapa tadi? Belakang tadi siapa Bu? Udah, siapa tadi belakang tadi? Tadi ibu ada 1 orang, siapa tadi? Udah? Kau ibu di belakang ya. Siapa lagi udah? 1, udah soleha, Bapak udah soleh. Silakan. Mana yang ini yuk, Bapak Ibu selesai ya. Kita membaca Al-Fatihah. Buat amal-amal yang sudah berniaga kepada Allah, nanti kita panjangkan Ustaz Ikri 1 amal yang soleh, 2 tidak ini 350.000 rupiah. Kasih aja yang banyak. Apa isi Pak? Nama masalah. Apa terima? Siapa? 350.000 3 orang. Pak, Bu, Bunda, sebentar lagi kita menutup dengan doa ya. Ayah bunda, Komodi, doanya diminta. Kenapa? Kenapa kamu ini Pak semangat Pak mengajak rakyat untuk beramal soleh? Karena ini Pak yang bisa bantu Pak buat contoh orang-orang yang mengatakan sebaik-baik Rasulullah yang mau belajar Al-Quran yang mengajarkan mereka. Ini terbaik Bapak Ibu, Bapak bersyukur. Pak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa tadi Pak? 350.000 rupiah saya siapkan aja. 1, 2, 3. Jadi belakang siapa Bu? 3, 4, 5. Masya Allah ya Bu ya. Silakan Ustaz mana ya? Ya. Itu di belakang ibu masih banyak. Masih banyak di belakang. Silakan. Bukunya yang kuning sama yang sama Pak. Cuma beda cover aja Pak. Yang kuning sama yang sama ya Pak ya. Itu beda covernya aja. Ada yang kuning, ada yang kuning, ada yang kuning, Bapak Ibu, siapa tadi belakang Bu? Tinggal isi nama sama nomor WhatsApp. Dirobek nanti Bu, yang keluarnya dirobek, tukar buku Bapak Ibu ya. Kurangnya langsung diambil Bapak Ibu yang berbahagia. Oke Bapak Ibu ya. Kurangnya diwakafkan Pak ya, karena kita program wakaf Al-Quran. Oke, yuk masih ada Pak? Sudah selesai ya? Yuk kita baca Al-Fatihah Pak, kita doakan Bapak Ibu. Yuk kita baca Al-Fatihah.
yang sudah berniaga kepada Allah, semoga yang disebutkan atas namanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak kita, rumah tangga kita, keturunan kita, jabatan kita, pangan kita, harta kita, semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita doakan kita terus khotimah ibaratati Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang belum dapat Quran, dapat bukunya pakai pertama, yang bukunya itu kan aja ya.